Mochizuki Touya adalah seorang pemuda biasa dari dunia modern yang mengalami nasib buruk karena berada di tempat dan waktu yang salah. Ia tewas akibat sambaran petir dan kemudian mendapati dirinya berada di hadapan Sang Pencipta. Sang Pencipta meminta maaf karena kematian Touya akibat kesalahannya. Meskipun baru saja kehilangan nyawanya, Touya menerima kenyataan itu dengan tenang. Sikapnya yang santai membuat Sang Pencipta terkesan. Sebagai bentuk penebusan, ia memutuskan untuk mereinkarnasikan Touya ke dunia lain. Sang Pencipta menjelaskan bahwa dunia baru itu adalah dunia yang dipenuhi sihir. Ia juga menawarkan satu keinginan khusus yang dapat dibawa Touya ke sana. Touya meminta agar ponsel pintarnya tetap bisa digunakan di dunia baru tersebut. Permintaan itu dikabulkan. Selain itu, ia juga diberikan kemampuan untuk menggunakan semua jenis sihir serta kemampuan mengisi daya ponselnya. Setelah semuanya selesai, Sang Pencipta mengirim Touya ke dunia itu. Touya terbangun di tengah hutan dengan bingung karena tidak mengenali lingkungan di sekitarnya. Tak lama, Sang Pencipta menghubunginya melalui ponsel dan memberitahukan bahwa fitur peta masih dapat digunakan. Dalam perjalanan menuju kota terdekat, Touya bertemu pedagang yang penasaran dengan pakaian yang dikenakannya. Pedagang itu menawarkan tumpangan gratis ke kota, membeli pakaian modern milik Touya, lalu memberinya pakaian yang sesuai dengan dunia tersebut serta sejumlah koin emas. Touya menerima bantuan itu dengan senang hati. Sebelum berpisah, Touya menanyakan lokasi penginapan. Pedagang tersebut memberitahunya tentang Silver Moon yang berada di kota. Touya pun menuju ke sana. Di tengah perjalanan, ia mendengar keributan dari sebuah gang dan menemukan dua gadis yang sedang dirampok. Setelah mengetahui situasinya, Touya membantu mereka dengan membeli barang yang diperebutkan menggunakan satu koin emas, lalu mengalahkan para perampok. Saat itulah ia menyadari bahwa tubuhnya juga telah dianugerahi kemampuan fisik luar biasa. Kedua gadis itu memperkenalkan diri sebagai Elze dan Linze Silhoeska. Setelah mengetahui bahwa Touya sedang mencari penginapan, mereka mengajaknya berjalan bersama menuju Silver Moon Inn. Sesampainya di sana, Touya menyewa kamar untuk 1 bulan. Saat makan bersama Elze dan Linze, mereka membicarakan pekerjaan melalui guild petualang. Touya setuju dengan ide tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke guild untuk menerima misi. Namun, Touya menyadari bahwa ia tidak bisa membaca tulisan di dunia itu sehingga meminta bantuan Elze dan Linze. Setelah meninjau berbagai misi, mereka memilih misi tingkat menengah untuk memburu 5 ekor serigala bertanduk. Misi tersebut berjalan lancar. Mereka bahkan berhasil mengalahkan 6 ekor serigala bertanduk. Setelah memotong tanduk sebagai bukti, mereka kembali ke guild untuk menerima hadiah. Petugas guild memverifikasi hasil buruan mereka dan memberikan imbalan yang sesuai. Setelah kembali ke penginapan, Touya meminta Elze dan Linze mengajarinya membaca dan menulis bahasa setempat. Tugas itu kemudian dipercayakan kepada Linze. Selain itu, Touya juga mempelajari sihir. Untuk mengetahui bakat sihirnya, Linze menunjukkan 6 batu sihir yang mewakili 6 elemen. Umumnya seseorang hanya mampu menggunakan maksimal 3 elemen. Namun, Touya dapat menggunakan ke-6 elemen sekaligus. Mereka juga terkejut ketika Touya berhasil menggunakan sihir nul, jenis sihir yang sangat langka. Dengan sihir tersebut, ia membuka portal yang langsung terhubung ke hutan yang sudah ia kunjungi. Elze dan Linze kagum melihat bakat luar biasa Touya. Saat mereka masih membicarakan kemampuan sihir Touya, pemilik penginapan datang bersama seorang gadis bernama AR. Gadis itu sedang mencari menu baru yang dapat menarik pelanggan ke tokonya. Mendengar hal itu, Touya teringat pada es krim dari dunia asalnya. Ia menggunakan ponselnya untuk mencari resep, lalu mengajarkan cara membuatnya kepada AR, Elze, dan Linze. Setelah es krim selesai dibuat, semua orang terkesan dengan rasanya yang lezat. Berkat ide tersebut, AR mendapatkan menu baru untuk usahanya. Beberapa waktu kemudian, Touya, Elze, dan Linze menerima misi untuk mengantarkan surat ke ibu kota kerajaan. Dalam perjalanan, Touya memotret Elze dengan ponselnya. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti untuk beristirahat. Ketika sedang mencari tempat untuk bermalam, mereka mendengar keributan di sana. Rasa penasaran membuat mereka mendekati sumber suara tersebut. Di lokasi itu, mereka melihat seorang pendekar samurai wanita yang sedang melawan sekelompok pria. Meskipun sangat kuat, wanita itu mulai kehilangan tenaga karena kelaparan dan akhirnya berada di posisi berbahaya. Touya segera membantu mengalahkan para penyerang. Setelah keadaan tenang, wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kokono Yae, seorang samurai dari Eashen.
Yae menjelaskan bahwa ia kehilangan uang perjalanan dan sudah berhari-hari tidak makan. Merasa iba, Touya, Elze, dan Linze mengajaknya makan bersama. Saat melihat Yae melahap makanan dengan lahap, Elze mengusulkan agar Yae bergabung dengan rombongan mereka karena tujuan perjalanan mereka sama, yaitu menuju ibu kota. Yae menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanan berikutnya, Linze memberikan sebuah buku sihir kepada Touya dan menyarankan untuk mempelajari mantra yang tercantum di dalamnya. Touya langsung membaca buku itu dengan semangat. Kemudian, ia mencoba sebuah mantra pencarian dan berhasil memindahkan ikat rambut Yae ke tangannya. Keberhasilan itu membuat semua orang kagum. Sambil terus mempelajari mantra lainnya, Touya menggunakan sihir penguatan untuk mempertajam indera penciumannya. Ia kemudian mencium aroma darah dari kejauhan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia segera memberitahu temannya dan bergegas menuju sumber bau tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah kereta yang sedang diserang seorang penyihir bersama para monster kadalnya. Touya dan temannya segera bertindak dan berhasil mengalahkan seluruh musuh. Setelah pertempuran berakhir, mereka menemukan seorang pelayan bernama Leen yang terluka parah akibat anak panah yang menancap di dadanya. Touya menggunakan sihir penyembuhan untuk mengeluarkan anak panah tersebut dan memulihkan lukanya. Para penumpang kereta kemudian memperkenalkan diri. Salah satunya adalah Sushie Urnea Ortlinde, putri seorang adipati. Mendengar identitas itu, Elze, Linze, dan Yae langsung menunjukkan rasa hormatnya. Sushie menjelaskan bahwa ayahnya adalah adik dari Raja Belfast. Sebagai ungkapan terima kasih, ia mengundang Touya dan temannya ke ibu kota kerajaan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kastel kerajaan. Duke Ortlinde, ayah Sushie, yang sudah menunggu kedatangan putrinya, menyampaikan rasa terima kasih kepada Touya dan rombongannya karena telah menyelamatkan Sushie. Saat makan siang bersama, Touya menanyakan kemungkinan dalang dibalik penyerangan tersebut. Duke Ortlinde menduga bahwa pelakunya adalah penyihir atau kelompok bandit yang berniat memperoleh keuntungan. Tak lama, Sushie bergabung dalam perbincangan dan mulai menceritakan berbagai hal mengenai ibunya, Ellen. Ketika Touya meminta izin untuk menemui Ellen, Alfred menjelaskan bahwa hal itu sulit dilakukan karena Ellen telah kehilangan penglihatannya. Menurutnya, untuk memulihkan penglihatan Ellen adalah menemukan seseorang yang mampu menggunakan sihir tanpa atribut. Mendengar hal itu, Touya menawarkan diri untuk mencoba menyembuhkan Ellen karena ia memang dapat menggunakan seluruh jenis sihir, termasuk null magic. Setelah mempelajari mantra yang diperlukan dari buku sihir, ia dibawa ke kamar Ellen. Di hadapan Alfred dan para gadis, Touya menggunakan sihirnya untuk memulihkan penglihatan Ellen. Usahanya berhasil. Untuk pertama kalinya, dan Ellen dapat melihat orang yang dicintainya kembali. Elze, Linze, dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih kepada Touya atas bantuannya. Sebagai bentuk penghargaan, Alfred menghadiahinya 40 koin platinum. Setelah menghitung nilainya, Touya menyadari bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 40 juta yen. Ia sempat mencoba menolak hadiah itu, tetapi Alfred bersikeras agar ia menerimanya. Beberapa waktu kemudian, saat rombongan bersiap meninggalkan ibu kota, Yae dengan sopan meminta izin untuk bergabung dengan Touya, Elze, dan Linze. Karena tidak keberatan, Touya menerima permintaan tersebut. Saat berjalan di jalanan ibu kota kerajaan, mereka melihat seorang gadis kecil yang tampak kebingungan. Setelah menghampirinya, mereka mengetahui bahwa gadis bernama Alma itu terpisah dari kakak perempuannya. Touya kemudian memanfaatkan fungsi pencarian pada ponsel pintarnya untuk membantu menemukan kakak Alma. Berkat bantuan tersebut, Alma akhirnya dapat dipertemukan kembali. Beberapa jam kemudian, Touya kembali menemui kelompoknya dengan mengenakan mantel baru yang memiliki sihir khusus. Setelah itu, mereka kembali ke penginapan. Pada malam hari, hujan deras turun. Sementara Touya menghabiskan waktu dengan menyaksikan pemilik penginapan dan seorang temannya memainkan permainan shogi menggunakan papan yang ia buat. Kemudian, ia mengetahui bahwa Elze, Linze, dan Yae pergi keluar saat hujan untuk membantu warga kota yang membutuhkan bantuan. Ketika mereka kembali, mereka membawa berbagai oleh-oleh untuk orang-orang yang telah membantu mereka. Touya kemudian mendapat tugas untuk mengantarkan roll cake kepada Alfred dan keluarganya sebagai bentuk penghargaan atas keramahan mereka. Dengan menggunakan sihir gate, ia langsung berpindah ke istana kerajaan. Sesampainya di sana, ia menyerahkan roll cake tersebut sekaligus sebuah papan shogi. Alfred tampak tertarik mempelajari permainan itu, sementara putrinya, Sushie, ikut menyaksikan. Tidak lama,
Sushie meminta kesempatan untuk ikut bermain. Akibatnya, Touya harus menghabiskan waktu cukup lama menemaninya. Keesokan harinya, Touya dan temannya kembali mengunjungi guild untuk mencari misi baru. Awalnya, Touya mengusulkan untuk memburu Mega Slime, tetapi usulan itu ditolak karena dianggap terlalu berbahaya. Akhirnya mereka memilih misi lain yang sesuai. Setelah mendaftarkan diri, mereka segera berangkat menuju hutan. Di sana, mereka menghadapi berbagai makhluk sihir dan berhasil mengalahkannya. Selesai menyelesaikan bagian pertama misi, mereka beristirahat sejenak lalu melanjutkan pencarian sebuah relik kuno. Dengan menggunakan sihir pencarian, Touya berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke gua tua yang menyeramkan. Linze membuka jalan bagian dalam gua menggunakan sihirnya, sementara sihir penerangan membimbing mereka melewati lorong gelap. Di dalam gua, mereka menemukan tulisan kuno yang terukir pada dinding. Touya memotret seluruh tulisan tersebut menggunakan ponselnya untuk dipelajari lebih lanjut. Penyelidikan mereka mengarah pada sebuah batu sihir elemen tanah yang berfungsi sebagai mekanisme rahasia. Karena hanya Touya yang dapat menggunakan sihir elemen tanah, ia diminta mengaktifkan batu tersebut. Setelah kekuatannya disalurkan ke batu sihir itu, sebuah pintu tersembunyi terbuka dan memperlihatkan lorong rahasia. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah patung kaca yang berdiri di atas altar batu. Namun, ketika mereka memeriksanya lebih dekat, altar tersebut hidup dan berubah menjadi monster raksasa. Menyadari bahaya yang mengancam, Touya segera menggunakan sihir gate untuk memindahkan seluruh kelompok keluar dari gua. Sayangnya, monster itu ikut keluar dan langsung menyerang mereka. Semuanya bekerja sama melancarkan berbagai serangan, tetapi tubuh monster kaca itu tidak mengalami kerusakan berarti. Setelah mengamati lawannya, Touya menemukan inti kekuatan monster tersebut berupa bola merah yang berada di dalam tubuhnya. Ia menggunakan sihir teleportasi untuk menarik bola itu keluar, lalu melemparkannya kepada Elze. Dengan satu serangan kuat, Elze menghancurkan bola merah tersebut. Seketika itu, monster kaca itu hancur. Setelah misi selesai, mereka kembali ke istana untuk melaporkan hasil penyelidikan kepada Alfred. Sang Adipati berterima kasih atas kerja keras mereka dan menerima seluruh informasi yang berhasil ditemukan mengenai reruntuhan serta monster tersebut. Sesudah pertemuan itu berakhir, Touya kembali ke penginapan bersama temannya. Ia mencetak foto yang diambil dari reruntuhan dan menyerahkan pada Alfred. Namun, saat tiba di kediaman Alfred, ia mendapati sang adipati sedang buru-buru meninggalkan rumah. Alfred kemudian menjelaskan bahwa kakaknya, yang merupakan raja kerajaan, telah diracuni dan berada dalam kondisi kritis. Touya segera ikut menuju istana. Dalam perjalanan, Alfred mengungkapkan curiga bahwa kerajaan Miss Mede mungkin terlibat dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, ada pihak tertentu ingin memanfaatkan situasi politik untuk memperoleh keuntungan melalui pernikahan politik Putri Yumina. Meski demikian, Touya memilih untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum melihat situasinya. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh Count Barsa, seorang bangsawan yang bersikap mencurigakan. Barsa mengklaim bahwa pelaku peracunan telah ditemukan dan menyebut seorang utusan dari kerajaan Miss Mede sebagai tersangka utama. Alfred menolak mengambil tindakan gegabah dan meminta agar penyelidikan dilakukan lebih hati-hati. Setelah itu, Touya diberi izin untuk memeriksa kondisi sang raja. Dengan menggunakan null magic tipe penyembuhan, ia berhasil menghilangkan racun dari tubuh raja dan memulihkannya dalam waktu singkat. Keluarga kerajaan sangat berterima kasih. Bahkan Charlotte, penyihir kerajaan yang terkenal kecantikannya, datang untuk menyaksikan kemampuan Touya. Setelah kondisi raja pulih, penyelidikan terhadap pelaku pun dimulai. Origastran, duta besar dari kerajaan Miss Mede, dipanggil ke istana untuk dimintai keterangan. Touya langsung mengenalinya sebagai kakak perempuan Alma. Karena pernah bertemu dengannya, ia merasa yakin bahwa Origa bukanlah pelaku sebenarnya. Untuk membuktikan kebenaran, Touya meminta izin memeriksa tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan sihir pencarian, ia menemukan jejak racun di dalam ruangan tersebut. Ia kemudian meminta seluruh orang yang berkaitan dengan kasus itu, termasuk Count Barsa, berkumpul di lokasi. Di hadapan mereka semua, Touya menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya berada di antara orang yang hadir saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, Count Barsa langsung menunjukkan tergagap. Touya lalu membuktikan bahwa racun tidak dicampurkan ke dalam botol anggur, melainkan langsung ke gelas milik raja. Fakta itu membuat kebohongan Barsa terbongkar. Menyadari dirinya telah terungkap, Barsa mencoba melarikan diri. Namun, Touya menghentikan dengan sihir dan menyerahkannya kepada pihak berwenang.
Kecerdasan serta kemampuan Touya membuat Putri Yumina semakin kagum padanya. Setelah kasus tersebut selesai, Touya diundang untuk menikmati jamuan teh bersama keluarga kerajaan. Di tengah percakapan, Yumina mengumumkan bahwa dirinya ingin menjadikan Touya sebagai tunangannya. Pernyataan mendadak itu membuat Touya tersedak minumannya. Dan juga Raja dan Ratu langsung menyetujui keinginan putri mereka. Touya berusaha menolak dengan alasan bahwa usianya masih terlalu muda. Namun, kedua orang tua Yumina menjelaskan bahwa pertunangan itu tidak harus segera ke pernikahan dan mereka dapat menunggu hingga cukup dewasa. Setelah mempertimbangkannya, Touya akhirnya menerima keputusan tersebut. Tidak lama setelah pertemuan itu berakhir, ponselnya berdering. Peneleponnya tidak lain adalah Sang Pencipta yang ingin mengucapkan selamat atas pertunangannya. Setelah menerima telepon dari Sang Pencipta, Touya hanya menggumamkan beberapa kata lalu mengakhiri panggilan tersebut. Tidak lama, ia menceritakan kabar pertunangannya kepada temannya. Yumina yang kini telah menjadi bagian dari kelompok mereka yang kemudian meminta izin untuk ikut dalam berbagai misi dan perburuan bersama. Karena tidak ada yang keberatan, permintaan itu pun diterima. Pada misi guild berikutnya, Yumina ikut bergabung untuk pertama kalinya. Dalam perjalanan, ia menggunakan sihir pemanggilan untuk memanggil serigala dan memerintahkan mereka mencari keberadaan para Yeti yang menjadi target misi. Strategi itu terbukti efektif. Tidak lama, para Yeti keluar dari persembunyian mereka untuk mengejar serigala tersebut. Touya dan anggota kelompok yang sudah bersiap segera melancarkan serangan sihir dan berhasil mengalahkan seluruh Yeti. Setelah misi selesai, Touya memuji para gadis yang menemaninya. Ia berkata mereka bukan hanya cantik, tetapi juga petarung yang sangat kuat. Setelah berbincang santai sejenak, mereka kembali ke kota untuk menyerahkan hasil misi. Beberapa waktu kemudian, Touya memutuskan untuk membuat kontrak dengan seekor beast surgawi. Ia memanggil seekor makhluk yang menyerupai harimau salju dan memperlihatkan kekuatan sihirnya. Menyadari kemampuan Touya, makhluk tersebut menerima tawaran kontrak itu. Sebagai syarat terakhir, ia meminta sebuah nama. Touya kemudian menamainya Kohaku dan kontrak pun resmi terbentuk. Setelah itu, Kohaku menyampaikan keinginannya untuk selalu berada di dekat Touya. Karena ukuran tubuh aslinya terlalu besar, ia mengubah dirinya menjadi seekor kucing putih kecil. Penampilan barunya langsung menarik perhatian yang lain. Mereka segera mengelus serta bermain dengannya karena menganggap Kohaku sangat menggemaskan. Pada misi berikutnya, kelompok Touya mendapat tugas menyelidiki kemunculan monster Slime. Misi itu membuat para gadis khawatir karena Slime terkenal memiliki kemampuan melarutkan pakaian korbannya. Meski situasinya cukup memalukan bagi para gadis, Touya tetap berusaha menyemangati mereka agar fokus pada misi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi sarang para Slime. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang dipenuhi Slime hijau. Dengan hati-hati mereka menjelajahi setiap ruangan untuk mencari sumbernya. Para gadis berusaha menghindari genangan lendir yang tersebar di berbagai sudut. Sementara itu, Touya dan Kohaku bertugas menghalau Slime yang menyerang dari depan. Namun, meskipun sudah berhati-hati, para gadis tetap mengalami kesialan. Mereka terpeleset dan jatuh ke dalam lendir Slime. Akibatnya, sebagian pakaian mereka rusak karena terkena cairan korosif milik Slime. Melihat situasi itu, Touya segera menggunakan sihir gate untuk memindahkan mereka ke tempat yang aman. Akan tetapi, pandangannya sempat tertuju pada pakaian mereka yang rusak, sehingga para gadis merasa sangat malu dan langsung marah. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, mereka melanjutkan penyelidikan ke bagian dalam bangunan. Di sana, mereka menemukan beberapa manekin wanita yang tampak aneh. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata benda tersebut digunakan sebagai media eksperimen bagi Slime untuk meniru bentuk tubuh manusia. Mereka menghancurkan seluruh Slime yang ditemukan dan terus bergerak hingga mencapai laboratorium penelitian. Di ruangan tersebut terdapat jenis Slime yang lebih berbahaya. Berbeda dari Slime biasa, makhluk itu mampu berubah menjadi sosok manusia wanita. Melihat situasi yang canggung, para gadis segera menutupi pandangan Touya sambil mempersiapkan proses pembersihan. Menjelang malam, mereka membakar seluruh bangunan untuk memastikan tidak ada Slime yang tersisa. Dengan demikian, misi mereka berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, Touya berjalan-jalan di kota bersama Kohaku. Dalam perjalanan, ia bertemu Yae yang sedang membantu seorang gadis kecil yang kehilangan ibunya. Touya kemudian menggunakan fungsi peta dan pencarian pada ponselnya untuk menemukan lokasi sang ibu. Berkat bantuannya, gadis kecil itu akhirnya bertemu keluarganya. Setelah kejadian tersebut,
Touya menjelaskan pada Yae bahwa ponselnya memiliki kemampuan khusus seperti melacak lokasi seseorang. Mendengar penjelasan itu, Yae meminta bantuan untuk mencari kakak laki-lakinya. Touya lalu mengajak ke restoran dan menggunakan fitur pencarian pada ponselnya. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menemukan lokasi sang kakak dan bahkan dapat mengetahui bahwa pria tersebut masih dalam keadaan sehat. Informasi itu membuat Yae merasa lega. Selesai makan siang, Touya kembali ke kamar penginapan. Ia kemudian bereksperimen dengan beberapa sihir yang diterapkan pada ponselnya. Salah satunya membuat kamera ponsel mampu melihat menembus dinding. Saat menguji kemampuannya, tanpa sengaja ia melihat Elze yang sedang berganti pakaian. Beruntung, sebelum situasi canggung, Linze datang menemuinya untuk meminta bantuan. Linze menjelaskan bahwa ia mengalami kesulitan membaca gulungan sihir kuno yang ditulis menggunakan bahasa kuno. Untuk membantu, Touya menciptakan kacamata sihir yang mampu menerjemahkannya. Setelah mengenakan kacamata itu, Linze berhasil memahami mantra baru yang tidak dapat ia baca. Ia kemudian menemukan sebuah teknik sihir air yang menarik dan memutuskan untuk berlatih di hutan. Awalnya, tidak berjalan lancar. Ia berulang kali gagal mengendalikan sihir tersebut. Namun, setelah mencoba kembali, perlahan ia memahami kesalahannya. Touya juga membantu memulihkan mana miliknya serta memberikan dukungan agar Linze tidak menyerah. Berkat ketekunannya, Linze akhirnya berhasil menguasai teknik Bubble Bomb, sebuah sihir air yang cukup kuat. Kemampuan baru itu segera berguna pada misi berikutnya. Dengan bantuan Bubble Bomb, kelompok mereka berhasil mengalahkan monster dengan mudah. Setelah misi selesai, Elze mengunjungi toko senjata untuk mengganti sarung tangan tempurnya yang rusak. Dalam perjalanan pulang, Touya membeli sebuah gaun cantik dan menyuruhnya untuk mencoba. Awalnya Elze merasa pakaian seperti itu tidak cocok untuk dirinya. Namun setelah mengenakannya, ia terlihat sangat anggun. Sesampainya di rumah, mereka menerima surat resmi dari istana kerajaan. Surat itu berisi undangan bagi Touya untuk menghadiri upacara pengangkatan dirinya sebagai kesatria kerajaan atas jasa menyelamatkan sang raja. Touya sempat bertanya apakah ia boleh menolak gelar tersebut. Yumina menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, tetapi ia harus memberikan alasan di hadapan publik. Karena tidak memiliki pilihan lain, Touya tetap menghadiri acara tersebut. Dalam upacara itu, ia dengan sopan menolak tawaran menjadi kesatria kerajaan. Meskipun demikian, raja tetap ingin memberikan penghargaan kepadanya. Yang kemudian, Touya dianugerahi sebuah rumah besar yang megah. Touya kemudian mengajak temannya untuk melihat rumah itu. Setelah berkeliling, ia menawarkan kepada mereka untuk tinggal di sana. Keempat gadis itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Mereka bahkan khawatir akan mengganggu kehidupan Touya dan calon istrinya. Namun, Touya menjelaskan bahwa ia menganggap mereka semua sebagai keluarga. Mereka pun menjelajahi setiap ruangan dengan penuh antusias. Tidak lama, kepala pelayan serta beberapa pelayan lainnya tiba untuk menjalankan tugas mereka di rumah tersebut. Setelah memperkenalkan diri, masing-masing segera mulai bekerja. Beberapa jam kemudian, Alfred dan putrinya, Sushie, datang berkunjung. Saat makan siang bersama, Alfred meminta bantuan Touya. Ia menjelaskan bahwa dirinya ingin memanfaatkan sihir gate milik Touya untuk mempermudah perjalanan menuju kerajaan Miss Mede. Namun, karena Touya belum pernah mengunjungi tempat itu, ia tidak dapat membuka gerbang teleportasi secara langsung. Oleh sebab itu, Alfred memintanya melakukan perjalanan ke Miss Mede terlebih dahulu. Akhirnya, Touya dan kelompoknya berangkat bersama rombongan ksatria menuju ibu kota kerajaan Miss Mede. Dalam perjalanan, mereka melewati berbagai daerah dan beristirahat di beberapa titik. Untuk mengusir kebosanan, Touya dan temannya memainkan permainan papan. Saat malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Touya menghibur rombongan dengan menceritakan kisah menarik. Namun, Origa tiba-tiba merasakan adanya sekelompok bandit yang sedang mengintai mereka. Touya segera menggunakan ponselnya untuk menentukan posisi para bandit. Setelah itu, ia melancarkan sihir kelumpuhan dan berhasil melumpuhkan seluruh penyergap yang bersembunyi di pohon. Para bandit kemudian ditangkap dan dikumpulkan. Di tengah situasi tersebut, Touya dan para gadis memperhatikan adanya hubungan yang cukup menarik antara seorang ksatria bernama Leon dan Origa. Mereka mulai menduga bahwa Leon menyimpan perasaan terhadap Origa, tetapi belum memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Karena merasa penasaran, Touya dan temannya memutuskan untuk membantu Leon mendekati Origa. Keesokan harinya, rombongan singgah di sebuah kota kecil.
Di sana, Touya, Yumina, dan Alma melihat Leon sedang memperhatikan berbagai hadiah yang dijual di pasar. Mereka kemudian menghampiri Leon yang sedang memperhatikan berbagai barang di pasar. Mereka mencoba mencari tahu untuk siapa hadiah yang sedang dipilihnya. Leon berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa hadiah itu untuk ibunya. Namun, Touya dan yang lain tidak percaya. Alma bahkan secara santai mulai menyebutkan berbagai hal yang disukai kakaknya, Origa. Setelah itu, mereka berpamitan dan meninggalkan Leon. Meski demikian, mereka mengamati dari kejauhan. Dugaan mereka benar ketika melihat Leon membeli barang yang persis sesuai dengan selera Origa. Setelah kembali ke rombongan, Touya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah ada seseorang yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Ia mencoba menggunakan sihir pencarian untuk melacak, tetapi sosok itu berhasil menyembunyikan auranya. Kemudian, mereka bertemu kembali dengan Origa. Touya segera menyadari bahwa wanita itu mengenakan aksesori rambut yang baru saja dibeli Leon. Perjalanan menuju ibu kota Miss Mede pun berlanjut hingga mereka memasuki kawasan hutan yang lebih dalam. Di tengah perjalanan, mereka menemukan keributan besar yang berasal dari sebuah desa bernama El. Sesampainya, mereka mengetahui bahwa seekor naga liar sedang mengamuk dan menghancurkan desa tersebut. Touya dan kelompoknya segera bergerak untuk melindungi para penduduk. Naga itu tampak agresif dan bahkan meremehkan Touya serta Kohaku. Sebagai balasan, Touya menggunakan sihirnya untuk melumpuhkan naga tersebut dan memotong kedua sayapnya. Meski terluka, naga itu tetap melawan dan terus menyemburkan api ke berbagai arah. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya para gadis ikut bergabung. Dengan kerjasamanya, naga itu berhasil dikalahkan. Namun, mendadak seekor naga merah raksasa muncul dari wilayah suci para naga. Makhluk itu ternyata merupakan pemimpin bangsa naga dan datang untuk mengambil rekannya yang mengamuk. Setelah mengetahui apa yang terjadi serta menyaksikan kekuatan Touya, naga merah tersebut membungkuk hormat dan menyampaikan permintaan maafnya. Keesokan paginya, ia mendapati para gadis sedang bercanda dan membuat taruhan kecil mengenai dirinya saat ia tertidur. Meskipun tidak terlalu memahami apa yang sedang mereka lakukan, Touya membiarkannya. Setelah itu, seluruh kelompok membantu membangun kembali desa El yang rusak akibat serangan naga. Mereka juga menyerahkan berbagai bagian tubuh naga yang telah dikalahkan kepada para penduduk agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun sumber penghasilan. Sikap Touya membuat para ksatria Miss Mede, termasuk Leon, sangat kagum. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai bentuk terima kasih, kepala desa menghadiahkan salah satu taring naga kepada Touya. Awalnya ia menolak, tetapi kemudian menyadari bahwa benda tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata yang sangat kuat. Setelah menerima hadiah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di ibu kerajaan Miss Mede sebelum malam tiba. Raja Miss Mede menyambut mereka dengan hangat. Ia memuji Touya atas keberhasilannya mengalahkan naga liar dan membantu desa Eld bangkit kembali. Setelah berbagai perkenalan resmi selesai dilakukan, pembahasan berlanjut pada hubungan diplomatik antara kerajaan Belfast dan kerajaan Miss Mede. Raja Miss Mede mengetahui bahwa Belfast ingin menjalin kerjasama yang lebih erat. Sebagai bagian dari penyambutan, sang raja mengusulkan duel persahabatan melawan Touya. Rupanya, ia sosok yang senang menilai kemampuan seseorang melalui pertarungan langsung. Dan Touya menerima tantangan tersebut. Saat duel dimulai, Touya menggunakan sihir null magic bernama Sleep untuk membuat lawannya terpeleset. Akibatnya, sang raja langsung terjatuh dan pertandingan berakhir dengan cepat. Namun hal itu tidak memuaskan sang raja. Ia segera meminta pertandingan ulang yang lebih serius. Pada pertarungan kedua, keduanya mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Touya mencoba berbagai mantra yang telah dipelajarinya, tetapi sang raja memiliki kecepatan luar biasa. Di tengah pertarungan, raja menggunakan mantra peningkat kecepatan bernama Akcel. Dalam sekejap, gerakannya menjadi lebih cepat. Touya segera meniru mantra yang sama. Setelah keduanya menggunakan Akcel, pergerakan mereka menjadi cepat hingga yang tampak hanyalah kilatan cahaya serta benturan senjata yang terjadi di udara. Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, Touya akhirnya berhasil mengungguli lawannya dan memenangkan duel tersebut. Malam harinya, keluarga kerajaan mengadakan jamuan besar untuk menghormati para tamu. Selama pesta berlangsung, Touya menggunakan ponsel pintarnya untuk mengambil foto para gadis yang mengenakan pakaian resmi. Sang raja menjadi sangat penasaran terhadap benda aneh tersebut dan meminta agar dirinya juga difoto. Touya memenuhi permintaan itu yang kemudian memutuskan beristirahat sejenak di luar aula karena kelelahan.
Di sebuah koridor istana, ia melihat boneka beruang berjalan sendiri. Karena penasaran, ia mengikuti boneka itu hingga ke ruangan gelap. Di dalam ruangan tersebut, ia bertemu dengan Lean, seorang tetua peri yang telah hidup selama sekitar 600 tahun. Setelah saling berkenalan, Lean memperlihatkan sihir khusus yang digunakan untuk mengendalikan boneka beruang tadi. Sihir tersebut disebut program, sebuah mantra yang memungkinkan pengguna memasukkan perintah ke benda mati agar dapat bergerak dan menjalankan tugas. Touya langsung memahami prinsip kerja sihir itu hanya dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Touya membawa taring naga dari desa Eld ke hutan bersama Linze dan Yumina. Di sana, ia menggunakan sihir pemodelan untuk membuat sebuah pistol dan peluru dari bahan taring naga. Setelah itu, ia menerapkan sihir program agar senjata tersebut dapat mengisi ulang secara otomatis. Percobaan pertama tidak berjalan sempurna. Akurasi senjatanya masih kurang baik. Namun, setelah melakukan penyesuaian, hasilnya menjadi lebih memuaskan. Linze dan Yumina yang tertarik dengan senjata tersebut kemudian meminta Touya membuatkan versi mereka sendiri. Touya menunjukkan berbagai desain melalui ponselnya dan membiarkan mereka memilih model yang disukai. Ia juga memodifikasi senjatanya agar dapat berubah menjadi pedang jika diperlukan. Setelah menyelesaikan eksperimen tersebut, mereka kembali ke ibu kota. Saat mencari tempat makan, mereka menemukan sebuah restoran yang menyajikan curia, hidangan khas Miss Mede. Namun, sebelum memasuki restoran, Touya menyadari ada dua orang yang mengawasi mereka. Ia segera bekerja sama dengan Kohaku dan menggunakan akcel untuk mendekati kedua pengintai tersebut. Begitu menyadari keberadaannya, kedua orang itu langsung melarikan diri. Touya mengejar mereka dan menangkapnya. Saat menahan salah satu pengintai, ia baru menyadari bahwa mereka ternyata adalah dua wanita. Setelah diinterogasi, keduanya mengaku mendapat tugas langsung dari raja untuk mengawasi keselamatan rombongan selama berada di Miss Mede. Mendengar penjelasan tersebut, Touya melepaskan mereka. Ia kemudian kembali ke restoran dan menikmati hidangan curia bersama temannya. Keesokan harinya, Touya menggunakan sihir gate untuk membawa Raja Belfast dan Alfred langsung ke istana Miss Mede guna menyelesaikan urusan diplomatik yang telah dibicarakan. Sementara itu, Lean berjanji suatu hari ia akan berkunjung ke Belfast untuk menemui Charlotte dan melihat perkembangan penyihir di sana. Karena seluruh urusan mereka di Miss Mede selesai, Touya menggunakan gate untuk membawa seluruh kelompok pulang ke rumah besar mereka di Belfast. Sesampainya di sana, Liam dan para pelayan lainnya menyambut mereka dengan hangat. Yumina kemudian membagikan berbagai souvenir yang dibelinya untuk para pelayan. Setelah berhari-hari bepergian, Touya akhirnya bisa beristirahat di kamarnya sendiri. Ia segera berbaring bersama Kohaku dan tertidur lelap. Saat terbangun di sore hari, ia memutuskan mandi. Namun, ketika menuju ruang ganti, ia tanpa sengaja bertemu para gadis yang sedang berganti pakaian. Akibat insiden tersebut, Touya langsung dimarahi dan mendengarkan ceramah panjang mereka. Setelah semuanya berakhir, ia memilih pergi ke halaman rumah untuk melatih sihirnya. Kemudian, Alfred datang berkunjung. Ia penasaran dengan proyek yang sedang dikerjakan Touya. Touya menjelaskan bahwa dirinya sedang mencoba membuat sebuah kendaraan roda 2 yang disebut sepeda. Karena belum pernah melihat benda seperti itu, Alfred menjadi tertarik. Ia berterima kasih atas bantuan Touya selama urusan diplomatik dengan Miss Mede dan akan menunggu hingga proyek selesai. Sekitar 30 menit kemudian, sepeda pertama buatan Touya berhasil diselesaikan. Alfred menjadi orang pertama yang mencobanya. Pada awalnya ia beberapa kali terjatuh karena belum terbiasa. Namun, perlahan ia mulai bisa mengendarainya. Keributan di halaman segera menarik perhatian para gadis. Melihat sang adipati mengendarai kendaraan yang unik, mereka ingin mencobanya. Dalam waktu singkat, mereka mulai bisa bersepeda. Beberapa jam kemudian, kegiatan itu berubah menjadi perlombaan kecil. Elze menjadi yang paling kompetitif. Ia berusaha mengayuh lebih cepat daripada Linze dan bahkan menyalip Alfred. Touya hanya berdiri sambil menyaksikan keseruan itu. Namun, ketika suasana sedang menyenangkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah puas bersepeda dan beberapa kali terjatuh, Alfred meminta Touya untuk membuat satu sepeda lagi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Touya pergi ke kota guna membeli bahan yang diperlukan. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis muda sedang diganggu oleh beberapa preman di sebuah gang sempit. Seperti biasa, Touya tidak tinggal diam. Ia segera menolong gadis itu dan melumpuhkan para penjahat. Setelah situasi aman, gadis tersebut mengucapkan terima kasih.
Ia kemudian mengaku kelaparan dan meminta makan. Dari penjelasannya, Touya mengetahui bahwa gadis itu bernama Rene. Ia adalah seorang yatim piatu yang hidup di jalan dan terpaksa mencopet para penjahat demi bertahan hidup. Merasa kasihan, Touya mengajaknya duduk di sebuah bangku dan membelikannya makanan ringan. Setelah berbincang, ia menawarkan pekerjaan kepada Rene di rumah besarnya agar gadis itu memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang layak. Rene menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia kemudian mengikuti Touya kembali ke rumah besar. Sesampainya di sana, Rene diberikan pakaian pelayan dan resmi menjadi salah satu staf rumah tangga. Para pelayan lainnya segera membawanya untuk mempelajari berbagai tugas. Setelah itu Touya menyadari bahwa ia lupa membeli bahan untuk membuat sepeda. Karena itu, ia kembali ke kota bersama para gadis. Saat berbelanja, mereka bertemu dengan Alma dan memutuskan berjalan bersama. Tidak lama, mereka melihat Leon dan Origa sedang menghabiskan waktu berdua. Rasa penasaran membuat mereka mengikuti pasangan tersebut dari kejauhan. Dari pengamatan mereka, terlihat jelas bahwa Leon sangat gugup setiap berada di dekat Origa. Bahkan untuk sekadar menggenggam tangannya, ia tampak gugup juga. Melihat tingkah Leon, para gadis mulai bertanya mengapa pria menjadi canggung ketika berhadapan dengan perempuan yang mereka sukai. Namun Touya memilih tidak menanggapi pertanyaan itu. Mereka kemudian mengikuti Leon dan Origa hingga ke sebuah restoran. Dari kejauhan, Touya menggunakan berbagai kemampuan sihir yang terhubung dengan ponselnya untuk memastikan keadaan mereka. Origa tampak menikmati pertemuan tersebut. Wajahnya terlihat cerah dan memerah karena malu. Setelah makan bersama, Origa keluar dari restoran. Alma segera menghampiri kakaknya. Pada saat yang hampir bersamaan, Raja Mismede juga muncul dan tanpa sengaja ikut dalam pengamatan rahasia Leon dan Origa. Sang raja rupanya merasa gemas melihat Leon yang malu mengungkapkan perasaannya. Tidak lama, beberapa preman membuat keributan di sekitar area pasar. Leon segera berdiri dan menghadapi mereka. Sementara itu, Touya dan Raja Mismede memilih menjaga jarak agar tidak menarik perhatian. Pada akhirnya, Touya merasa situasi tersebut sudah berlangsung terlalu lama. Ia pun mendorong Leon untuk jujur mengenai perasaannya kepada Origa. Usahanya membuahkan hasil. Origa ternyata memiliki perasaan yang sama dan menerima pernyataan Leon. Keberhasilan itu membuat seluruh kelompok puas. Setelah urusan tersebut selesai, Touya kembali ke rumah besarnya. Di sana, ia mendapati Lean dan muridnya, Charlotte, sedang menunggunya. Touya kemudian menanyakan kedatangan mereka. Lean menjelaskan bahwa dirinya ingin membahas monster bola merah yang pernah dihancurkan Touya. Menurut penjelasan Lean, inti merah tersebut berasal dari makhluk misterius bernama Prase, yaitu monster bertubuh transparan yang sangat berbahaya. Touya berjanji akan memperhatikan keberadaan makhluk serupa apabila menemukannya lagi. Lean kemudian menyampaikan kabar lain. Untuk sementara waktu, ia akan tinggal di Belfast. Selain itu, ia juga meminta bantuan Touya untuk mengantarnya menuju reruntuhan kuno yang berada di Ashen, tanah kelahiran Yae. Agar dapat mengetahui lokasi yang tepat, Lean menyarankan Touya menggunakan sihir Rechal untuk melihat ingatan Yae mengenai kampung halamannya. Touya pun menggunakan sihir tersebut dan berhasil memperoleh gambaran lokasi Ashen dari ingatan Yae. Setelah itu, ia membuka gerbang gate dan membawa seluruh rombongan menuju wilayah tersebut. Sesampainya di Ashen, mereka menuju kota kelahiran Yae yang bernama Oedo. Dalam perjalanan, Yae menjelaskan berbagai budaya dan kebiasaan masyarakat Ashen kepada temannya. Elze dan Linze menyadari bahwa kehidupan di wilayah itu sangat berbeda dengan Belfast. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Yae, suasana yang mereka temui tidaklah menyenangkan. Ibu Yae terlihat cemas. Setelah ditanya, ia menjelaskan bahwa ayah Yae, kakak laki-lakinya, serta sebagian besar pria dewasa di kota telah berangkat kemarin untuk menghadapi pasukan klan Takeda. Kabar tersebut membuat Yae sangat khawatir. Keadaan semakin buruk ketika diketahui bahwa pasukan Oedo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat situasi itu, Touya dan temannya memutuskan untuk membantu. Dengan menggunakan gate, mereka berpindah ke kawasan hutan dekat benteng Oedo. Yae ingin segera menemui kakaknya, tetapi Touya lebih dahulu merasakan adanya bahaya di sekitar benteng. Karena itu, mereka langsung menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, mereka dihentikan oleh para penjaga. Jutaro, kakak Yae, menanyakan identitas mereka. Setelah Touya memperkenalkan diri dan menjelaskan hubungannya dengan Yae, suasana menjadi lebih tenang.
Yae akhirnya dapat bertemu kakaknya setelah sekian lama. Jutaro berterima kasih atas bantuan Touya dan meyakinkan adiknya bahwa ayah mereka masih dalam keadaan selamat karena sedang bertugas melindungi sang penguasa. Melihat banyak prajurit yang terluka, Touya segera menggunakan sihir cahaya untuk menyembuhkan mereka. Setelah itu, ia menanyakan situasi yang sebenarnya mengenai pasukan Takeda. Jutaro menjelaskan bahwa musuh yang mereka hadapi bukan lagi manusia. Sebagian besar pasukan Takeda telah berubah menjadi zombie yang dikendalikan sihir gelap. Mereka juga menemukan bahwa zombie tersebut hanya dapat dihancurkan apabila topeng Oni yang mereka kenakan dirusak. Mendengar informasi itu, Touya langsung menggunakan sihir cahaya Shining Javelin dan menghancurkan sejumlah besar zombie di depan benteng. Pasukan Oedo segera bersorak merayakan kemenangan mereka dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Touya. Tidak lama, Ieyasu, pemimpin klan Tokugawa, datang untuk menyampaikan penghargaan secara langsung kepada Touya dan kelompoknya. Dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa Shingen, pemimpin asli klan Takeda, kemungkinan telah meninggal. Pasukan zombie yang menyerang mereka diduga dikendalikan oleh seorang ahli strategi sihir gelap yang mengambil alih kekuasaan. Meski demikian, informasi tersebut masih belum dapat dipastikan. Di tengah diskusi itu, seorang prajurit wanita bernama Tsubaki tiba membawa surat rahasia dari atasannya. Isi surat tersebut meminta bantuan untuk menyelamatkan 3 jenderal Takeda yang ditawan di wilayah musuh. Touya memutuskan untuk menjalankan operasi penyelamatan. Ia meminta bantuan Lean agar kelompok kecil mereka dapat bergerak tanpa menarik perhatian. Setelah memperoleh informasi lokasi dari ingatan Tsubaki, mereka berangkat pada malam hari. Namun, ketika mencoba memasuki wilayah musuh, Touya mendapati adanya penghalang sihir yang mencegah teleportasi. Karena itu, mereka harus menyusup dengan cara lain. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil memasuki penjara musuh dan membebaskan ketiga jenderal yang ditahan. Setelah para tawanan diselamatkan, Touya menghancurkan jimat yang menjadi sumber kekuatan penghalang sihir tersebut. Ia juga menyingkirkan para prajurit bertopeng Oni yang menghalangi jalan mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan dalang di balik semua kekacauan itu, yaitu seorang ahli strategi sihir gelap. Musuh tersebut menggunakan kekuatan dari inti merah prase dan mengaku memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Touya segera menggunakan sihir aport untuk merebut inti tersebut. Begitu inti merah itu dihancurkan, tubuh sang ahli strategi langsung kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi debu. Dengan berakhirnya pertarungan itu, ancaman terhadap wilayah Heishen berhasil dihentikan. Keesokan harinya, Ieyasu memberitahu bahwa reruntuhan ninja yang dicari Lean berada di dasar laut. Ia juga mengaku pernah mengunjungi sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari lokasi. Touya kembali menggunakan Recal untuk memperoleh gambaran lokasi pulau itu dari ingatan Ieyasu. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ia membuka gate dan membawa seluruh rombongan menuju pantai terdekat. Begitu tiba di tepi pantai, suasana langsung berubah lebih santai. Hamparan laut yang indah membuat semua orang bersemangat menikmati pemandangan pantai. Namun, mereka segera menyadari bahwa tidak seorang pun membawa pakaian renang. Karena itu, mereka meminta Touya membuka gate sekali lagi dan mengantar mereka ke Belfast untuk mengambil perlengkapan yang diperlukan sebelum melanjutkan petualangan menuju reruntuhan bawah laut. Touya menyetujui permintaan para gadis dan menggunakan sihir gate untuk membawa mereka kembali ke Belfast. Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali ke pantai bersama Alfred, Raja Belfast, serta beberapa pelayan yang ikut memanfaatkan kesempatan tersebut. Sesampainya di pantai, Touya membuat beberapa tenda sihir agar para gadis memiliki tempat untuk berganti pakaian dengan nyaman. Setelah semuanya siap, mereka keluar mengenakan pakaian renang dan kembali berkumpul di tepi pantai. Para gadis sempat meminta pendapat Touya mengenai penampilan mereka. Hal itu membuat Touya cukup canggung, sementara mereka sendiri tampak malu menunggu tanggapannya. Setelah suasana menjadi sedikit memalukan, mereka memutuskan segera bermain air dan menikmati laut. Tak lama, Sushie dan Alma juga bergabung. Mereka bermain bola pantai bersama sambil menikmati cuaca yang cerah. Sementara itu, Touya memilih beristirahat di dekat pantai. Di tempat lain, Raja Belfast dan Alfred ternyata sedang mengadakan perlombaan mereka sendiri. Sorak pun terdengar dari kejauhan membuat Touya penasaran, tetapi setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia kembali ke tendanya untuk beristirahat. Kemudian, Yumina menghampirinya dan mengajak bermain di laut. Namun, Touya lebih tertarik menyelidiki lokasi reruntuhan yang menjadi tujuan utama perjalanan mereka. Yumina memahami alasannya dan kembali bergabung dengan temannya. Sesaat setelah itu, Lean menemui Touya. Setelah menggodanya,
Ia mengingatkan bahwa mereka masih memiliki tugas untuk menyelidiki reruntuhan bawah laut. Masalahnya, Lean tidak bisa berenang. Karena itu, Touya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia mencoba menyelam ke dasar laut, tetapi tidak mampu menahan napas cukup lama. Beruntung, Kohaku segera menyelamatkannya. Setelah kembali ke pantai, Touya, Lean, dan Charlotte mulai memikirkan cara agar seseorang bisa bernapas di dalam air. Charlotte tidak mengetahui mantra yang sesuai, tetapi Kohaku mengingat keberadaan bis surgawi milik penguasa hitam yang memiliki kemampuan khusus terkait lingkungan perairan. Mereka pun memutuskan memanggil makhluk tersebut. Ketika para bis surgawi muncul, mereka mengenali Kohaku dan mengetahui bahwa Touya adalah tuan barunya. Namun, sebelum menerima Touya, mereka ingin menguji kemampuannya dahulu. Touya menerima tantangan itu. Ia memanfaatkan senjata buatannya dan mengombinasikannya dengan sihir slip yang terus aktif. Akibatnya, para bis surgawi terus kehilangan keseimbangan hingga akhirnya menyerah. Setelah mengakui kemampuan Touya, mereka setuju membuat kontrak dengannya. Sebagai bentuk bantuan, mereka menggunakan sihir perlindungan air yang memungkinkan Touya bergerak dan bernapas dengan aman di bawah laut. Sementara itu, para gadis menghabiskan waktu dengan bermain bola voli pantai dan menikmati suasana liburan. Beberapa jam kemudian, Touya yang telah mendapatkan perlindungan air mulai berjalan menuju dasar laut. Berkat sihir tersebut, ia dapat bergerak dengan nyaman. Setelah mencapai reruntuhan kuno yang dicari, ia menemukan sebuah lingkaran sihir besar. Ketika diaktifkan, mekanisme kuno itu langsung bekerja dan memindahkannya ke sebuah pulau terapung yang tersembunyi. Di tempat itulah Touya bertemu dengan Francesca, sebuah android humanoid yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Francesca menyambut kedatangannya dan menjelaskan bahwa pulau terapung itu dikenal sebagai Garden of Babylon, sebuah fasilitas kuno yang dibangun sekitar 5.000 tahun lalu oleh seorang penyihir jenius bernama Profesor Babylon. Touya kemudian mempelajari berbagai informasi mengenai tempat tersebut. Menurut Francesca, Garden of Babylon merupakan salah satu pulau terapung yang diciptakan oleh Profesor Babylon untuk berbagai tujuan penelitian. Selama ribuan tahun, Francesca bertugas merawat tempat itu sambil menunggu seseorang yang layak menjadi penerusnya. Karena Touya merupakan orang pertama yang berhasil mencapai Garden of Babylon, ia dianggap memenuhi syarat untuk mewarisi pulau tersebut. Francesca juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerus. Berdasarkan penilaiannya, Touya berhasil memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan oleh Profesor Babylon. Penjelasan itu membuat Touya sedikit terkejut. Ia mulai bertanya seperti apa sosok sang profesor yang mampu merancang sistem rumit seperti itu. Sementara Touya menjelajahi pulau terapung, para gadis mulai merasa khawatir karena ia belum kembali. Tidak lama, Touya muncul dan menggunakan gate untuk membawa mereka semua menuju Garden of Babylon. Setibanya di sana, Francesca memperkenalkan diri kepada seluruh anggota kelompok dan menjelaskan bahwa kepemilikan Garden of Babylon kini telah berpindah kepada Touya. Pernyataan tersebut langsung membuat para gadis terkejut. Mereka meminta penjelasan itu selama Touya berada di pulau terapung. Situasi menjadi semakin canggung ketika Francesca menceritakan beberapa kejadian yang menurutnya penting, tetapi terdengar sangat memalukan bagi Touya. Lindsay yang paling pemalu di antara mereka tampak sangat penasaran dan mulai mengajukan banyak pertanyaan. Beruntung, Lean menjelaskan bahwa Touya tidak melakukan sesuatu yang jorok. Penjelasan Lean membuat suasana tenang. Di sisi lain, Yumina mengajak yang lain berjalan-jalan mengelilingi taman yang berada di pulau terapung tersebut. Dalam perjalanan, ia kembali mengingatkan pembicaraan yang pernah mereka lakukan sebelumnya di rumah besar Touya. Yumina mengetahui bahwa ketiga sahabatnya memiliki perasaan yang sama terhadap Touya. Karena itu, ia mengusulkan agar mereka berhenti menyembunyikan perasaan mereka. Usulan tersebut membuat Elze, Linze, dan Yae sangat malu. Namun, setelah memikirkannya dengan serius, mereka mulai mempertimbangkan untuk jujur mengenai perasaan mereka kepada Touya suatu hari nanti. Sementara para gadis berbincang, Touya dan Lean melanjutkan penjelajahan mereka bersama Francesca. Francesca menjelaskan bahwa Garden of Babylon hanyalah salah satu dari beberapa fasilitas yang pernah dibangun Profesor Babylon. Masih ada pulau terapung lain yang tersebar di berbagai tempat di dunia. Penjelasan itu langsung menarik perhatian Lean, terutama ketika ia mendengar bahwa salah satu fasilitas tersebut merupakan perpustakaan raksasa yang menyimpan berbagai pengetahuan kuno. Ketika para gadis kembali bergabung, mereka ikut mendengarkan penjelasan Francesca mengenai fasilitas lain yang belum ditemukan. Lean kemudian menanyakan apakah Francesca masih dapat berkomunikasi dengan penjaga fasilitas lainnya. Namun,
Francesca menjelaskan bahwa seluruh jalur komunikasi telah terputus sejak lama. Dan cara untuk menemukan fasilitas tersebut adalah dengan mencari lingkaran teleportasi yang terhubung ke berbagai lokasi. Setelah diskusi itu selesai, Francesca menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Touya sebagai pemilik baru Garden of Babylon. Touya sempat khawatir karena hal itu berarti Garden of Babylon akan ditinggalkan tanpa penjaga. Namun, Francesca menjelaskan bahwa setelah proses registrasi kepemilikan selesai, seluruh sistem pulau dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ketika Touya bertanya mengenai proses registrasi tersebut, Francesca segera menjalankan prosedur yang telah diprogram sejak dahulu. Dalam sekejap, data biologis Touya berhasil direkam dan proses pengakuan kepemilikan Garden of Babylon pun resmi selesai. Dengan demikian, Touya menjadi pemilik sah pertama Garden of Babylon setelah 5.000 tahun menunggu penerus yang layak. Setelah proses registrasi selesai, Linze akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Touya. Dengan wajah memerah karena gugup, ia menyatakan cintanya lalu mengecup bibir Touya. Kini, hanya Elze dan Yae yang belum mengutarakan perasaan mereka. Setelah menjelajahi seluruh area taman terapung, Francesca mengikuti Touya dan para gadis kembali ke rumah. Setibanya di sana, ia bergabung dengan para pelayan, mengenakan seragam, dan mulai belajar menjadi pelayan di bawah bimbingan Leon. Sementara itu, Touya kembali ke kamarnya untuk menenangkan pikiran. Ia terus memikirkan kejadian yang baru saja terjadi antara dirinya dan Linze di Taman Babylon. Menjelang tidur, Yumina datang menemuinya untuk berbicara. Touya mempersilakan Yumina masuk ke kamarnya dan menanyakan keperluannya. Dengan nada kesal, Yumina mengungkapkan bahwa ia cemburu karena Touya begitu mudah mencium Chesca dan Linze, sementara dirinya belum pernah menerima perlakuan yang sama. Touya terkejut mendengar pengakuan itu dan bertanya mengapa Yumina tampak tidak keberatan dengan pernyataan cinta Linze. Yumina kemudian menjelaskan bahwa justru dialah yang mendorong Linze untuk mengungkapkan perasaannya. Mendengar hal itu, Touya berusaha menenangkan Yumina. Ia mendekatinya dan memberikan kecupan lembut di bibirnya. Setelah itu, Yumina bertanya mengenai perasaan Touya terhadap Linze. Touya menjelaskan bahwa meskipun ia belum bisa mengatakan bahwa dirinya mencintai Linze, ia sangat menyukai dan menghargainya. Tiba-tiba Linze muncul di dalam kamar. Rupanya, ia menggunakan sihir tembus pandang dan telah mengawasi percakapan mereka sejak awal. Kesempatan itu akhirnya digunakan Touya untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur kepada Linze. Linze berterima kasih atas kejujuran tersebut dan memeluknya dengan bahagia. Yumina pun ikut bergabung memeluk calon suaminya. Sebelum meninggalkan kamar, Yumina dan Linze meminta Touya memberikan ciuman perpisahan. Touya hanya mencium dahi mereka, lalu beristirahat. Keesokan paginya, Elze membangunkan Touya dan membawanya ke halaman rumah. Di sana, Yae sudah menunggu. Kedua gadis itu menantangnya bertarung. Mereka menetapkan syarat bahwa jika berhasil menang, Touya harus mengabulkan permintaan mereka. Namun, jika Touya yang menang, mereka berjanji tidak akan lagi membicarakan perasaan mereka kepadanya. Selain itu, Touya juga dilarang menggunakan sihir selama pertarungan berlangsung. Pada awal pertarungan, Touya berhasil mendominasi keadaan. Namun, kerja sama Elze dan Yae membuatnya terpojok hingga akhirnya kalah. Saat sadar kembali, kedua gadis itu langsung mengungkapkan perasaan mereka. Tak lama kemudian, Yumina dan Linze ikut bergabung dan meminta Touya memberikan jawabannya. Merasa belum siap mengambil keputusan, Touya memohon waktu untuk berpikir. Ia kemudian pergi ke Taman Babylon guna menenangkan diri. Chesca menemaninya dan menyampaikan bahwa Profesor Babylon meninggalkan sebuah pesan khusus untuknya. Ketika diminta menunjukkan pesan tersebut, Chesca mengeluarkan kabel data dari tubuhnya. Touya menghubungkannya ke ponsel miliknya dan memutar rekaman yang tersimpan. Hologram Profesor Babylon pun muncul. Dalam pesan itu, sang profesor menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan melihat ribuan tahun ke masa depan. Salah satu penglihatannya menunjukkan keberadaan para Prase, makhluk berbahaya yang bertekad memusnahkan seluruh kehidupan. Namun, ia juga mengakui bahwa keberadaan mereka kemudian menghilang dari penglihatannya. Touya sempat mencoba menanyakan masa depannya bersama para gadis. Akan tetapi, Profesor Babylon menolak memberikan jawaban. Setelah pesan berakhir, Touya pergi ke surga untuk menemui Sang Pencipta. Ia meminta nasihat mengenai hubungannya dengan keempat gadis tersebut. Sang Pencipta kemudian memanggil Dewi Cinta agar dapat memberikan saran yang lebih tepat. Setelah mendengarkan seluruh cerita, Dewi Cinta menyarankan agar Touya sedikit lebih memikirkan dirinya sendiri.
Ia juga menyarankan agar Touya meminta waktu kepada keempat gadis itu untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih dewasa sebelum memutuskan masa depan mereka bersama. Touya menerima nasihat tersebut dan kembali ke rumah. Ia kemudian menjelaskan kepada yang lain bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi pria yang pantas mendampingi mereka. Keempat gadis itu memahami keputusannya. Sebagai penutup pembicaraan, mereka meminta Touya mencium dahinya. Elze menjadi orang pertama yang maju. Tetapi setelah menerima ciuman itu, ia malah memukul perut Touya karena malu. Di luar ruangan, Lean dan beberapa pelayan hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka. Tidak lama, Touya dan para gadis menerima misi baru dari Guild. Mereka ditugaskan mengalahkan golem Mithril dan membawa kembali inti pengendalinya. Saat pertempuran dimulai, Yae mencoba menghancurkan musuh dengan pedangnya. Namun, senjatanya justru patah karena kerasnya tubuh golem Mithril. Menyadari kekuatan lawan, Touya menggunakan sihir teleportasi untuk membawa para golem ke udara, lalu menjatuhkan dari ketinggian. Strategi tersebut berhasil. Tubuh para golem retak dan menjadi lebih rentan terhadap serangan. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Touya dan para gadis untuk melancarkan sihir terkuat mereka hingga akhirnya berhasil menghancurkannya. Setelah memperoleh inti pengendali para golem, mereka kembali ke rumah. Sesampainya di sana, Rene menyambut mereka dengan hangat. Ia kemudian menyadari bahwa Chesca tidak terlihat bersama rombongan. Barulah Touya teringat bahwa ia meninggalkan Chesca di Taman Babylon. Ia segera kembali untuk menjemputnya. Setelah semua berkumpul lagi, Chesca menyajikan teh untuk Touya dan Lean. Touya meminta maaf karena sempat melupakannya. Sebagai balasan, Chesca bercanda bahwa ia ingin dibelikan pakaian dalam yang mewah. Namun, ia mengakui bahwa itu hanyalah lelucon. Setelah Chesca pergi, Lean kembali membahas rencananya untuk menemukan pulau terapung lain yang diciptakan Profesor Babylon. Meskipun sebelumnya sudah hampir menyerah, Touya akhirnya berjanji akan membantu pencarian tersebut. Kemudian, ponselnya berdering. Sang pencipta kembali menghubunginya dan meminta laporan mengenai kehidupannya di dunia baru. Touya menjelaskan bahwa kehidupannya berjalan sangat baik, bahkan dibanding kehidupan lamanya. Dewi Cinta yang berada di sana sempat menggoda Touya mengenai 4 tunangannya. Sementara itu, di rumah, Yumina dan para gadis sedang berendam bersama sambil memandangi cincin pertunangan yang diberikan Touya. Mereka merasa senang karena Touya telah menanamkan berbagai sihir pelindung ke dalam cincin tersebut. Di tengah obrolan mereka, Yumina mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sifat baik Touya suatu hari nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu, mereka berjanji akan selalu mendukung dan melindunginya. Di hari berikutnya, Touya dan Yae pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat berjalan-jalan, Yae dengan gugup meminta agar Touya menggandeng tangannya. Touya menyetujui permintaan itu. Kemudian, Touya dan Yumina mengunjungi istana Belfast untuk mengumumkan pertunangan mereka secara resmi. Raja Belfast menyambut kabar tersebut dengan sangat gembira. Ia bahkan berharap pernikahan mereka dapat segera dilangsungkan. Sebaliknya, sang ratu mengingatkan Touya bahwa tidak semua orang akan menerima dirinya dengan mudah. Karena itu, ia harus siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Adik Yumina juga menyampaikan ucapan selamat. Sepulang dari istana, Touya bertanya kepada Yumina kemungkinan dirinya menjadi raja setelah mereka menikah. Yumina menenangkan Touya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu memikirkannya. Sebagai gantinya, Touya memutuskan untuk mulai membangun prestasi agar lebih dihormati masyarakat. Salah satu idenya adalah membuat pemandian air panas di sebuah penginapan kota untuk menarik lebih banyak pengunjung. Setelah pembangunan selesai, ia mengajak keluarga serta beberapa warga lanjut usia untuk mencoba fasilitas tersebut. Tak lama area pemandian pria dan wanita pun dipenuhi pengunjung yang menikmati suasana santai. Di sisi pemandian wanita, Yumina mengajak yang lain berbincang mengenai momen ketika mereka menyadari bahwa diri mereka telah jatuh cinta kepada Touya. Dengan wajah memerah mereka menceritakan pengalamannya. Yumina menjadi orang terakhir yang berbagi cerita. Pada akhirnya, keempat gadis itu sepakat bahwa Touya adalah pria yang sangat berarti bagi mereka. Saat para gadis sedang tertawa dan berbagi cerita mengenai perasaan mereka, Chesca yang sedang berendam di area luar pemandian tiba-tiba memanjat pagar untuk menemui Touya. Untungnya, pagar tersebut dilengkapi sihir kelumpuhan sehingga Chesca tersengat dan terlempar. Kemudian, Lean menerobos masuk ke area pemandian pria untuk menyampaikan kabar penting. Ia memberitahu Touya bahwa dirinya telah menemukan petunjuk mengenai pulau terapung Babylon berikutnya. Mendengar kabar itu,
Touya bersama para gadis segera berangkat menuju gurun Rabbi yang terletak di sebelah timur kerajaan Miss Mede. Meskipun terlihat tidak bersemangat, Touya tetap mengakui bahwa mereka mungkin membutuhkan kekuatan dari Babylon berikutnya. Saat mengamati hamparan gurun, mereka dikejutkan oleh kemunculan sebuah benda terbang misterius yang menyerang sekelompok orang. Touya dan rombongannya segera menghentikan perjalanan. Mereka berusaha mengalihkan perhatian benda tersebut agar para korban dapat melarikan diri. Berbagai sihir dilancarkan, tetapi serangan mereka tidak banyak berpengaruh. Di tengah situasi genting itu, Ende muncul. Setelah menyapa Touya, Ende langsung menyerang benda terbang tersebut dan menghancurkannya dengan mudah. Touya yang terkejut menanyakan cara yang digunakannya. Ende menjelaskan bahwa ia hanya menyerang menggunakan frekuensi sihir yang sama dengan benda tersebut. Lebih lanjut, Ende menduga bahwa benda itu berasal dari dunia lain dan berhasil menembus batas dimensi yang memisahkan berbagai dunia. Menurutnya, penghalang antar dimensi mulai melemah sehingga kejadian seperti itu mungkin akan semakin sering terjadi. Setelah menyampaikannya, Ende pun pergi. Sementara itu, Touya dan para gadis membantu para petualang yang baru saja diselamatkan. Mereka membagikan air minum dan beristirahat bersama. Pemimpin kelompok tersebut, Rebecca, menjelaskan bahwa ia dan rekannya telah menyelamatkan beberapa gadis budak dan sedang mencari tempat yang aman untuk mereka. Ketika ditanya mengenai tujuan mereka, Rebecca menjelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah melepaskan kalung perbudakan pada para gadis tersebut. Touya lalu menggunakan sihir aport untuk melepaskan seluruh kalung itu. Setelah para budak dibebaskan, Yumina mengajak mereka pindah ke Belfast agar dapat memulai kehidupan baru. Semua orang menyetujui usulan tersebut. Setibanya di Belfast, Leanne menanyakan hubungan Touya dengan Ende. Touya menjelaskan bahwa ia pernah bertemu Ende saat membeli cincin pertunangan. Saat itu, Ende kesulitan melakukan pembayaran karena hanya memiliki koin kuno, sehingga Touya membantunya. Namun, Leanne tetap merasa curiga dan memperingatkan Touya agar berhati-hati terhadap pria tersebut. Kemudian, para gadis meminta penjelasan mengenai makhluk yang mereka hadapi di gurun. Touya menjelaskan tentang Prase dan sejarah keberadaan mereka. Ia juga menduga bahwa makhluk yang mereka lawan kemungkinan berasal dari dunia lain. Touya lalu bertanya kepada Chesca apakah Profesor Babylon pernah menciptakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menghadapi Prase. Chesca membenarkan hal tersebut, tetapi menjelaskan bahwa teknologi itu tersimpan di Babylon berikutnya. Mendengar hal itu, Touya segera membawa semua orang kembali ke gurun Rabbi. Leanne menggunakan sihirnya untuk memperlihatkan penghalang tak kasat mata yang melindungi reruntuhan kuno. Setelah jalan terbuka, Touya memasuki lokasi tersebut. Di dalam reruntuhan, ia menemukan lingkaran sihir dan mengaktifkannya. Mekanisme teleportasi pun bekerja dan mengirimnya ke Pulau Babylon kedua, yaitu Pulau Bengkel. Di sana, ia bertemu dengan penjaga pulau bernama Rosetta. Rosetta menghentikannya dan meminta bukti bahwa ia layak menjadi pemilik baru pulau tersebut. Ketika Touya menjelaskan bahwa ia telah menjadi penguasa pulau taman milik Chesca, Rosetta terlihat puas. Sebagai ujian, Rosetta memberikan tantangan yang cukup aneh. Namun, Touya berhasil memenuhi syarat yang diminta sehingga Rosetta mengakui dirinya. Sama seperti Chesca, Rosetta melakukan proses registrasi dengan mencatat data biologis Touya sebagai pemilik resmi pulau. Setelah proses selesai, Touya mulai menjelajahi fasilitas yang ada. Ia menemukan berbagai teknologi canggih peninggalan Profesor Babylon. Salah satunya adalah ruangan produksi khusus yang mampu menciptakan berbagai benda hanya berdasarkan desain yang diberikan. Untuk mengujinya, Touya meminta Rosetta membuat salinan pistol miliknya menggunakan bahan mithril. Rosetta berhasil melakukannya dengan mudah. Touya kemudian menanyakan pembuatan framegir, tetapi Rosetta menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena cetak birunya belum tersedia. Setelah itu, Touya menggunakan gate untuk membawa temannya ke Pulau Bengkel. Ia juga meminta Rosetta dan Chesca mencari cara agar Pulau Taman dan Pulau Bengkel dapat dihubungkan. Sekembalinya ke Belfast, Touya mengizinkan Rebecca dan kelompoknya tinggal sementara di mensyah miliknya sampai mereka menemukan pekerjaan yang sesuai. Rebecca dan rekannya sangat berterima kasih. Beberapa hari kemudian, Touya mengunjungi mereka di tempat kerja baru. Ia baru saja menyelesaikan pembangunan perpustakaan yang dilengkapi kafe, sehingga para mantan budak itu dapat bekerja di sana. Semua orang menyambutnya dengan hangat. Saat berbincang, Touya menyadari bahwa bisnis sepedanya berkembang sangat pesat. Dengan bantuan fasilitas produksi milik Rosetta, ia mampu memproduksi sepeda dalam jumlah besar dan menjualnya ke berbagai wilayah.
Seorang anak yang pernah dibebaskan dari perbudakan mengeluh karena belum menunjukkan bakat sihir, padahal kakeknya mampu menggunakan sihir nul. Touya menyemangatinya agar terus berlatih. Setelah meninggalkan perpustakaan, Touya dan Yumina pergi ke guild untuk mencari misi baru. Sesampainya di sana, petugas guild mengenalinya dan meminta bantuan untuk memperoleh beberapa buku dari perpustakaan miliknya. Dalam perjalanan pulang, Yumina menjelaskan mengenai seri novel populer berjudul Order of Rose. Ia juga menceritakan bahwa penulisnya adalah sahabatnya sendiri, Putri Lenrieze Refrese dari Kekaisaran Refrese. Namun sebelum mencari buku tersebut, Touya memutuskan menyelesaikan misi berburu Bloody Trap. Ia dan Yumina segera menuju lokasi target dan berhasil menyelesaikan misi dalam waktu singkat. Setelah membawa hasil buruan kembali ke guild, mereka menerima hadiah dan kenaikan peringkat. Berkat keberhasilan tersebut, peringkat petualang Yumina kini setara dengan Touya. Sebelum pergi, Touya meminta petugas guild membuat daftar buku yang diminati para staf. Ia berjanji akan menyediakan semuanya melalui perpustakaannya. Petugas tersebut menuliskan lebih dari 20 judul buku. Touya membawa daftar itu ke sebuah toko buku besar dan mulai mencari seluruh judul yang dibutuhkan. Prosesnya memakan waktu lama, tetapi pada akhirnya semua buku berhasil ditemukan. Ketika hendak membayar, ia mendengar seorang pelanggan mengeluh karena novel populer Rose Magui sudah habis terjual. Setelah mengetahui bahwa Touya membeli eksemplar terakhir, wanita itu memohon agar buku tersebut diberikan kepadanya. Touya awalnya menolak. Namun, wanita itu menawarkan tanda tangan sebagai imbalan. Karena mengira wanita itu hanya bercanda, Touya tidak langsung mempercayainya. Setelah berbincang lebih jauh, Touya akhirnya menyadari bahwa wanita tersebut memang benar Putri Lenrieze Refrese, penulis asli novel itu. Mendengar identitas sebenarnya, Touya menjadi terkejut. Ketika percakapan berlanjut dan nama Yumina disebutkan, Putri Leen akhirnya mengetahui bahwa Touya adalah tunangan Putri Yumina. Setelah mengetahui hal tersebut, sikapnya pun berubah menjadi tenang. Setelah itu, Touya menuju bengkel milik Rosetta dan membuat salinan buku Rose Magui. Buku tersebut kemudian ia berikan kepada Rieri, sementara buku lain dibawanya ke perpustakaan. Para pegawai perpustakaan menyambut kedatangannya dan berterima kasih atas bantuan yang telah ia berikan. Setelah urusan itu selesai, Touya menghampiri anak laki-laki yang mengeluhkan bakat sihirnya. Ia menanyakan cita-cita anak tersebut. Bocah itu mengaku ingin menjadi kuat agar dapat melindungi seseorang. Saat berbicara, pandangannya beberapa kali tertuju kepada salah satu gadis mantan budak yang bekerja di meja resepsionis. Melihat itu, Touya memahami siapa orang yang ingin dilindunginya. Karena terkesan, Touya membawanya ke istana dan meminta kepala kesatria kerajaan untuk melatihnya. Setelah itu, ia bertemu dengan Linze dan mengajaknya bersantai di pemandian air panas Silvermoon untuk mengakhiri hari dengan tenang. Pemilik penginapan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Touya karena telah membantu mengembangkan pemandian air panas tersebut. Seusai berendam, Touya membelikan Linze sebuah gaun yang cantik. Linze mengenakannya dan tampak sangat anggun. Namun, karena merasa gugup, ia tersandung. Untungnya, Touya sigap menangkapnya. Ia juga mengatakan bahwa Linze terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Beberapa hari kemudian, Rieri menerbitkan seri novel terbarunya. Saat membaca volume pertamanya, Touya terkejut karena cerita di dalamnya memiliki kemiripan dengan kehidupannya sendiri. Ia pun kesal dan bertekad untuk membicarakan hal itu jika suatu saat bertemu kembali. Pada suatu hari, Touya mendapati Linze sedang membaca seperti biasa. Ia mengingatkannya agar beristirahat. Linze berterima kasih atas perhatiannya, lalu menyerahkan daftar buku yang diperlukan perpustakaan. Touya membawa daftar tersebut dan pergi ke Kekaisaran Refrese untuk membeli buku yang dibutuhkan. Namun, setibanya di sana, ia mendapati wilayah Kekaisaran dalam keadaan kacau. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia segera menuju istana. Di tengah perjalanan, Touya melihat pasukan militer menyerang seorang petugas keamanan. Setelah menyelamatkan pria tersebut, ia memperoleh informasi bahwa seorang jenderal sedang berusaha melakukan kudeta terhadap Kekaisaran. Touya segera bergegas ke istana. Tidak lama, ia mendengar suara jeritan seorang wanita. Ia mengikuti sumber suara itu dan berhasil menyelamatkan Putri Kaisar, Lucia, dari bahaya. Lucia langsung tertarik kepada Touya setelah diselamatkan. Kemudian, Carol, pengawal pribadi Lucia, datang dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Setelah mengetahui bahwa Touya memiliki kemampuan teleportasi,
Carol memohon bantuannya untuk menuju kamar kaisar dan memeriksa keadaan beliau. Saat mereka tiba, mereka menemukan Jenderal Bezwar berdiri di dekat tubuh kaisar yang tidak sadarkan diri. Touya memperkenalkan dirinya dan meminta penjelasan. Bezwar berdalih bahwa kaisar sedang sakit parah sehingga tidak lagi layak memimpin negara. Namun, Touya mengetahui bahwa alasan itu bohong. Setelah didesak, Bezwar akhirnya mengungkapkan bahwa ia berniat memulai perang melawan 3 negara sekutu, yaitu Belfast, Mismede, dan Refrese. Touya memperingatkannya bahwa ketiga negara tersebut memiliki kekuatan besar. Namun, Bezwar ternyata memiliki kartu truf yang disembunyikan. Ia memanggil makhluk iblis yang telah menjalin kontrak dengannya selama 20 tahun terakhir. Selain itu, Bezwar mengenakan 2 gelang artefak. Gelang pertama mampu menolak serangan sihir, sedangkan gelang kedua dapat menahan serangan fisik. Makhluk iblis yang dipanggilnya juga memiliki kemampuan menetralkan sihir. Menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, Touya memutuskan untuk mundur. Ia kemudian menggunakan sihir teleportasi untuk membawa Kaisar, Lucia, dan Carol ke mansyah miliknya di Belfast. Sesampainya di sana, Touya menjelaskan seluruh situasi kepada para tunangannya. Mereka semua memikirkan cara menghadapi lawan sekuat Bezwar. Meski demikian, Touya meyakinkan bahwa ia memiliki rencana. Setelah diskusi singkat itu selesai, Touya memperkenalkan Lucia kepada para tunangannya. Ketika Yumina memperkenalkan diri sebagai tunangan Touya, Lucia menunjukkan ekspresi kurang senang. Dan Yumina segera menyadari hal itu. Kemudian, Touya menemui Raja Belfast dan menjelaskan situasi yang terjadi di Kekaisaran Refrese. Sebelum pembicaraan serius dimulai, sang raja sempat bercanda mengenai kemungkinan menjadikan Touya sebagai pewaris tahta. Candaan itu membuat Touya gugup karena ia sama sekali tidak tertarik menjadi raja. Setelah mendengar rencana Touya untuk mengalahkan Bezwar, Raja Belfast setuju. Selanjutnya, Touya menemui Rosetta di Pulau Bengkel Babylon untuk menanyakan artefak yang digunakan Bezwar. Rosetta mengingat bahwa benda semacam itu memang pernah tersimpan di bengkel, tetapi kemungkinan telah hilang. Ketika kembali ke mansyah, Touya mendapati Kaisar sudah sadar. Semua orang berkumpul untuk membahas langkah berikutnya dalam menghadapi Bezwar. Di tengah percakapan tersebut, Lucia meminta bantuan Touya untuk mencari kakaknya yang hilang. Touya menggunakan sihir recal untuk memperoleh gambaran wajah sang pangeran dari ingatan Lucia. Setelah itu, ia melacak keberadaannya menggunakan smartphone miliknya. Kaisar segera mengenali lokasi tersebut sebagai kediaman Jenderal Romeo. Kabar baiknya, sang pangeran masih selamat. Keesokan harinya, Touya membawa para gadis serta para hewan kontraknya menuju ke Kekaisaran. Sementara para gadis dan hewan suci menangani para penjaga, Touya menghadapi makhluk iblis milik Bezwar. Dengan menggabungkan sihir Axel dan Gravity, Touya berhasil membatasi pergerakan makhluk tersebut. Setelah itu, ia menjebak Bezwar di dalam ruang kaca khusus yang dipenuhi lendir. Bezwar akhirnya kehilangan kesadaran dan berhasil dikalahkan. Setelah ancaman berhasil diatasi, keluarga Kekaisaran kembali mengambil alih pemerintahan. Sang pangeran pun dipertemukan kembali dengan keluarganya. Lucia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Touya dan para tunangannya. Ia bahkan mulai menikmati kehidupan bersama kelompok tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kaisar mengundang Touya untuk makan siang sebagai bentuk penghargaan. Kaisar mengumumkan niatnya untuk menjodohkan Lucia dengan Touya. Touya berusaha memikirkan cara untuk menolak usulan tersebut. Namun sebelum ia sempat berbicara, Yumina justru menerima lamaran politik itu atas namanya. Akibatnya, Touya tidak memiliki pilihan selain menerima Lucia sebagai tunangan kelimanya. Setelah itu, para raja membicarakan rencana pemberian wilayah kepada Touya. Mereka berniat menjadikannya penguasa sebuah negara baru agar status sosialnya setara dengan para tunangannya. Touya akhirnya menerima tawaran tersebut dan kembali ke mansyah. Para tunangannya menyambut kabar itu dengan gembira. Ketika ditanya mengenai nama negara yang akan didirikannya, Touya memilih nama Brunhild. Nama tersebut langsung mendapat persetujuan dari semua orang. Di tengah pembicaraan itu, Lucia datang mengenakan gaun barunya dan ikut bergabung. Ia mengusulkan agar sebuah kastel dibangun di wilayah Brunhild sehingga Touya memiliki pusat pemerintahan yang layak. Usulan tersebut diterima dengan baik. Tak lama, mereka menuju bengkel Babylon dan bekerja sama dengan Rosetta untuk merancang kastel baru. Rosetta mulai menjelaskan berbagai bahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan kastel tersebut. Daftarnya ternyata sangat panjang hingga membuat Touya merasa kewalahan.
Mereka teringat pada sebuah kastel tua yang terbengkalai di kerajaan yang telah runtuh. Karena tempat itu sudah tidak berpenghuni, mereka memanfaatkan berbagai material yang masih tersisa. Dalam beberapa hari berikutnya, Touya menggunakan material tersebut, ditambah sihir modeling, untuk membangun kastelnya sendiri. Setelah pembangunan selesai, Touya dan para tunangannya mengunjungi kastel itu. Lean juga ikut datang dan langsung merasa nyaman berada di sana. Kemudian, para pelayan mulai berdatangan dan menempati pos kerja. Untuk mempermudah perjalanan, Touya membangun gerbang teleportasi yang menghubungkan kastel baru di Brunhild dengan mansionnya di Belfast. Ia kemudian menguji gerbang tersebut bersama Rene, dan hasilnya berjalan dengan sempurna. Sesampainya kembali di Menshan, Touya mengetahui bahwa dirinya dipanggil ke istana. Di sana, ia bertemu dengan Raja Refrese, Rick Refrese. Rupanya, kabar mengenai berdirinya kerajaan Brunhild telah menyebar. Raja Rick ingin melihat langsung kerajaan baru milik Touya bersama Raja Belfast. Touya mengantar mereka ke Brunhild dan membiarkan kedua raja itu berkeliling sesuka hati. Sementara itu, ia memikirkan berbagai fasilitas hiburan yang bisa ditambahkan ke dalam kastel. Awalnya ia kesulitan menentukan pilihan karena khawatir para tunangannya akan merusak fasilitas tersebut. Meski begitu, ia tetap membangun berbagai sarana rekreasi, termasuk sebuah spa untuk digunakan kapan saja. Kemudian, Subaki datang menemui Touya dan mengajukan permohonan untuk mengabdi di bawah kepemimpinannya. Saat ditanya mengenai keadaan wilayah Takeda, Subaki menjelaskan bahwa kelompok mereka telah tercerai. Penguasa baru dianggap gagal memimpin rakyatnya hingga wilayah kekuasaannya direbut negara lain. Karena tidak lagi memiliki tempat tinggal, Subaki berharap dapat membawa orang yang masih mengikutinya untuk menetap di Brunhild. Touya menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya, Touya bertemu dengan Master Kusaka dan para pengikut Takeda yang mengucapkan terima kasih. Dalam pertemuan itu, Touya berdiskusi dengan Kusaka mengenai pembangunan Brunhild. Sejak saat itu, Kusaka dipercaya menjadi perancang tata kota kerajaan. Perlahan, Brunhild berkembang. Wilayah yang awalnya hanya memiliki sebuah kastel mulai dipenuhi rumah penduduk. Berkat bantuan sihir Touya, pembangunan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, Lucia masih kesulitan menyesuaikan diri sebagai tunangan Touya. Ia mencurahkan kegelisahannya kepada yang lain. Mereka menenangkan Lucia dan meyakinkannya bahwa ia akan terbiasa. Suatu hari, Lucia menyiapkan makan siang untuk Touya dan mengantarkannya ke lokasi pembangunan. Touya menerima bekal itu dengan senang dan menghabiskannya. Setelah pembangunan cukup berkembang, Touya mengundang para raja dan bangsawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Brunhild. Mereka menikmati berbagai hiburan, makanan, minuman, dan permainan. Saat malam tiba, Touya mengajak seluruh tamu keluar untuk menyaksikan pertunjukan kembang api. Semua orang terkesan karena belum pernah melihat hiburan seperti itu. Di tengah suasana meriah, Touya menghampiri Lucia dan memberinya cincin pertunangan. Lucia tampak sangat bahagia saat Touya memasangkan cincin itu. Beberapa waktu kemudian, Touya dan para tunangannya kembali melakukan perjalanan untuk mencari pulau Babylon berikutnya. Mereka menemukan sebuah bangunan aneh dengan lubang besar di bagian atasnya. Setelah memasuki bangunan tersebut, Touya menemukan lingkaran sihir teleportasi dan mengaktifkannya. Teleportasi itu membawanya ke Alchemy Ward, salah satu fasilitas Babylon yang dijaga oleh Flora. Setelah memperkenalkan diri, Touya menjelaskan bahwa ia telah mengambil alih garden dan workshop Babylon, sehingga kini ingin memperoleh hak kepemilikan atas Alchemy Ward. Flora menyambutnya dengan antusias. Namun, ia tetap harus melakukan proses verifikasi sebelum menyerahkan kepemilikan wilayah tersebut. Setelah prosedur itu selesai, Alchemy Ward resmi menjadi milik Touya. Flora kemudian mengajak Touya berkeliling fasilitas tersebut. Ia menjelaskan bahwa Alchemy Ward digunakan untuk menggabungkan sihir dengan materi fisik guna menciptakan berbagai makhluk, termasuk Chimera. Selain itu, terdapat banyak peralatan penelitian dan cairan alkimia yang tersimpan di sana. Setelah puas berkeliling, Touya membawa para gadis ke Alchemy Ward. Linze dan Elsa cukup terkejut melihat penampilan Flora. Situasi menjadi semakin canggung ketika Flora mengungkapkan bahwa ia telah melakukan proses registrasi bersama Touya sebelum mereka datang. Mendengar hal itu, para gadis langsung memarahi Touya. Setelah urusan Babylon selesai, Touya kembali ke Brunhild dan mulai mempelajari sihir baru bernama Fly. Sihir tersebut memungkinkan penggunanya terbang bebas di udara. Touya berhasil menguasainya hanya dalam satu kali percobaan. Bahkan,
Ia segera menambahkan beberapa modifikasi agar sihir itu menjadi lebih efektif. Setelah berlatih, ia mencoba menggunakan sihir levitasi pada Linze dan membawanya ke lantai tertinggi kastel. Kemudian, Touya terbang mengelilingi Brunhild untuk menguji kemampuannya. Penduduk baru dari kelompok Takeda melihatnya bersorak kagum. Touya membalas sapaan mereka. Di tengah penerbangan itu, ia menerima panggilan dari dunia para dewa. Setelah menjawabnya, ia mendapati bahwa yang menghubunginya adalah Dewi Cinta. Dewi tersebut mengucapkan selamat atas kedudukannya sebagai penguasa Brunhild. Setelah percakapan itu berakhir, Touya mulai menemui keluarga para tunangannya untuk meminta restu secara resmi. Ia terlebih dahulu mengunjungi orang tua Yae. Di luar dugaan, ayah Yae langsung memberikan persetujuan. Setelah itu, Touya menemui paman Linze dan Elsa. Keluarga mereka juga menyambut baik. Dalam kunjungan yang sama, seorang anak muda meminta bantuan Touya untuk mengatasi ancaman Thunder Bear yang sering meneror desa di sekitar wilayah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari keluarga Linze, Touya segera menuju hutan dan memburu semua Thunder Bear. Sepulang dari perburuan, Touya pergi ke perpustakaan dan kembali bertemu dengan Ende. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk menanyakan informasi mengenai Fraze. Ende menjelaskan bahwa Fraze merupakan makhluk dari dunia lain yang dikirim untuk mencari King Kor. Inti tersebut memancarkan gelombang khusus yang menarik perhatian mereka. Namun, suara detak jantung manusia mengganggu proses pencarian itu. Karena alasan itulah Fraze menyerang manusia demi menghilangkan gangguan tersebut. Ende juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang mencari sumber kemunculan Fraze sebelum varian yang lebih kuat muncul. Setelah memberikan penjelasan itu, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama, Touya mengunjungi workshop Babylon dan bertanya kepada Rosetta mengenai kemungkinan memproduksi Framegir dalam jumlah besar. Rosetta menjelaskan bahwa hal tersebut belum bisa karena materialnya kurang. Mendengar penjelasan itu, Touya mulai mencari cara untuk mengumpulkan bahan. Ia berdiskusi dengan para hewan suci kontraknya dan mendapat saran untuk menjalin kontrak dengan Flame Emperor. Touya segera memanggil Flame Emperor dengan bantuan hewan sucinya yang lain. Setelah berhasil muncul, Flame Emperor langsung menerima tawaran kontrak tersebut. Touya kemudian memberinya nama Kogyoku. Setelah kontrak selesai, Kogyoku berubah menjadi seekor burung kecil dan bertengger di bahu Touya. Ia lalu mengirim pesan kepada seluruh burung agar mencari reruntuhan Babylon lainnya. Keesokan paginya, Touya terbangun dan mendapati Yumina berada di dekatnya. Ia terkejut karena tidak menyadari kehadiran gadis itu. Ketika ditanya, Yumina mengaku hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Mendengar alasan itu, Touya hanya bisa pasrah. Sebelum pergi berganti pakaian, Yumina sempat mencium pipinya. Kemudian, Touya bersantai di halaman kastel untuk menjauh sejenak dari kesibukan. Saat itulah Kogyoku datang membawa laporan. Menurut laporan tersebut, mereka telah menemukan lokasi yang sangat mirip dengan reruntuhan Babylon. Mendengar kabar itu, Touya mengumpulkan para tunangannya dan mulai merencanakan perjalanan menuju Babylon berikutnya. Para gadis mulai bertanya apa saja yang akan mereka temui. Tak lama mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor monster badak raksasa. Para gadis segera menyerbu monster tersebut dan berhasil mengalahkannya dalam waktu singkat. Touya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Beberapa mil kemudian, mereka akhirnya tiba di reruntuhan Babylon yang baru. Seperti biasa, Touya menemukan lingkaran sihir dan mengaktifkannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan administrator pulau bernama Monika. Namun, Monika langsung menyerangnya. Touya dengan mudah menghindari serangan itu. Monika kemudian menantangnya untuk bertarung guna membuktikan kelayakannya. Touya justru menggunakan sihir slip berulang kali hingga Monika terus terjatuh. Setelah mengakui kekalahannya, Monika menunjuk Touya sebagai penguasa baru Hanggar Babylon. Mendengar bahwa tempat itu adalah hanggar, Touya langsung bersemangat dan meminta Monika menunjukkan seluruh fasilitas yang ada. Monika kemudian memperlihatkan Framegir pertama di dunia. Touya sangat antusias dan ingin segera mengendarainya. Sayangnya, Monika menjelaskan bahwa mesin tersebut belum dapat digunakan. Saat Touya mulai kecewa, Monika menambahkan bahwa flora dari Alchemy Ward mungkin dapat membantu. Setelah kembali ke Menshan, Touya mengetahui bahwa mereka membutuhkan jumlah spellstone yang sangat besar untuk mengoperasikan Framegir. Ia pun menggunakan ponselnya untuk melacak lokasi spellstone. Begitu persediaan mencukupi, mereka berhasil mengaktifkan Framegir. Namun sebelum mengendarai unit asli,
Rosetta membuat sebuah simulator Framegir agar Touya dapat berlatih terlebih dahulu. Touya berterima kasih atas perhatian Rosetta. Hanya dalam beberapa menit, ia berhasil memahami cara mengoperasikannya dan bahkan mampu bertarung melawan unit lain. Setelah kembali ke Menshan, ia membuat beberapa salinan simulator untuk para tunangannya agar mereka juga dapat berlatih. Saat sedang membayangkan berbagai hal menarik yang bisa dilakukan dengan Framegir, Su menghampirinya dan memohon agar dinikahi. Touya langsung terkejut. Setelah ditanya alasannya, Su menjelaskan bahwa dirinya hampir dipaksa menjalani pernikahan politik dengan Pangeran Zabune dari Kerajaan Lihnea, seorang pria yang terkenal kejam dan gemar mempermainkan wanita. Setelah mendengar reputasi buruk Zabune, Touya memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Su menikah dengan orang seperti itu. Touya kemudian berkonsultasi dengan para tunangannya untuk menerima Su sebagai tunangan baru. Anehnya, mereka semua setuju. Untuk mencari solusi terbaik, Touya menemui Alfred dan meminta penjelasan mengenai situasi di Kerajaan Lihnea. Alfred menjelaskan bahwa Zabune adalah putra Perdana Menteri Wardak, sehingga ia selalu lolos dari berbagai perbuatannya. Selain itu, Raja Lihnea hanyalah simbol kekuasaan yang berada di bawah pengaruh Perdana Menteri. Namun, Alfred juga mengungkapkan adanya pangeran lain bernama Cloud, putra raja dari seorang selir. Mendengar hal itu, Touya segera meminta untuk bertemu dengannya. Saat pertemuan berlangsung, Cloud menjelaskan bahwa ibunya sebenarnya tidak sakit seperti rumor yang beredar, melainkan ditahan oleh Wardak. Ia juga mengungkapkan bahwa tujuan Wardak adalah menjadikan putranya, Zabune, sebagai pewaris tahta agar dapat mengendalikan kerajaan Lihnea sepenuhnya. Setelah mendengar semua itu, Alfred mengadakan pertemuan dengan para penguasa. Raja Belfast, Raja Mismede, dan Kaisar Refrese akhirnya sepakat untuk mendukung Cloud. Touya pun mulai menjalankan rencana. Ia membawa Cloud, Yae, dan Linze ke kerajaan Lihnea menggunakan sihir gate. Dengan bantuan sihir penyamaran dan invisibilitas, mereka mengikuti Cloud menuju istana. Di sana, Zabune langsung menanyakan keberadaan Su. Cloud menjelaskan bahwa Su telah bertunangan dengan orang lain. Mendengar hal itu, Zabune marah. Ketika mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Touya, Zabune menyuruh Cloud menyebarkan rumor buruk tentang Touya dan kerajaan Brunhild agar Su berubah pikiran. Touya dan kedua gadis yang mendengar semua itu hampir saja kesal. Namun mereka tetap menahan diri. Tak lama, Touya membawa Cloud ke tempat aman dan menyembuhkan lukanya. Selanjutnya, Touya menyelamatkan seorang budak perempuan milik Zabune dengan melepaskan kalung perbudakannya. Ketika Zabune menyadari budaknya menghilang, ia langsung panik. Wardak bahkan memerintahkan agar budak tersebut dibunuh jika berhasil ditemukan. Beruntung, Touya sudah melepas kalung itu sehingga gadis tersebut selamat. Touya lalu mengikuti Wardak dan Zabune. Dari percakapan mereka, ia memperoleh berbagai informasi mengenai rencana politik dan ambisi mereka untuk memicu perang. Malam harinya, Touya membawa Cloud ke menara tempat ibunya ditahan. Setelah ibu dan anak itu dipertemukan kembali, Touya membawa mereka ke Belfast. Langkah berikutnya adalah menjatuhkan Wardak dan menggagalkan rencana Zabune merebut tahta. Keesokan harinya, Touya kembali menyusup ke istana dengan sihir invisibilitas. Ia berhasil merekam percakapan Wardak dan permaisuri raja yang berisi rencana kudeta, pembunuhan keluarga kerajaan, serta usaha mereka menjadikan Zabune sebagai raja. Setelah memperoleh bukti yang cukup, Touya memperlihatkannya kepada Raja Lihnea, Marquis Kup, dan para sekutunya. Kemudian, Raja mengadakan sidang resmi untuk mengumumkan pewaris tahta. Wardak, Zabune, dan sang permaisuri hadir. Namun mereka terkejut ketika Raja mengumumkan Cloud sebagai pewaris resmi kerajaan Lihnea. Saat mereka memprotes keputusan tersebut, Touya maju dan memutar rekaman yang telah ia kumpulkan. Bukti itu membuka seluruh kejahatan mereka di hadapan para pejabat kerajaan. Akibat pengkhianatan Wardak, Zabune, dan para pendukungnya dijatuhi hukuman berat. Setelah itu, Raja menyerahkan urusan pemerintahan kepada Cloud sebagai calon penguasa baru. Dengan selesainya masalah di Lihnea, Touya kembali ke rumah dan bertemu Sushie. Pada awalnya ia masih canggung bahwa ia memiliki satu tunangan lagi. Namun perlahan ia mulai menerimanya. Beberapa waktu kemudian, Touya dan para tunangannya menghadiri pernikahan Leon dan Origa. Kedua keluarga mengucapkan terima kasih kepada Touya karena telah membantu mendekatkan mereka. Di tengah perayaan, Sushie dan Yumina mulai menanyakan kapan pernikahan mereka akan dilangsungkan. Mendengar pertanyaan itu, Touya hanya tersenyum kaku. Setelah kembali ke Menshan,
Yumina mengusulkan agar semua tunangan Touya menghabiskan lebih banyak waktu bersama sehingga mereka dapat saling mengenal dengan baik. Yumina mengungkapkan bahwa dirinya ingin mempererat hubungan di antara para tunangan Touya. Touya menolak gagasan itu karena banyak tanggung jawab yang harus diurus. Namun, para gadis mengeluhkan bahwa mereka sering merasa kesepian karena Touya jarang meluangkan waktu. Sebagai bentuk permintaan maaf, Touya memutuskan untuk mengajak semuanya berjalan-jalan. Para gadis segera berdandan dan tampil dengan pakaian yang cantik. Touya memuji penampilan mereka lalu pergi ke kerajaan Refrese. Di sana, mereka mengunjungi beberapa toko souvenir untuk membeli hadiah. Setelah itu, mereka makan bersama di sebuah restoran. Saat di jalan, mereka melihat poster yang mengumumkan perilisan karya terbaru Rial. Mereka pun mulai membayangkan isi buku tersebut. Di tengah perjalanan, beberapa penjahat yang kelaparan mencoba merampok mereka. Namun, para gadis langsung mengatasi para perampok itu. Menjelang malam, Touya mengakui bahwa dirinya menikmati waktu yang dihabiskan bersama. Mendengar hal itu, para gadis dengan senang hati mengajaknya ke tempat berikutnya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Sushie yang ternyata terlupakan dari kegiatan hari itu. Sushie langsung kesal dan meminta janji agar dirinya ikut dalam kencan berikutnya. Keesokan harinya, Sushie mendapat kesempatan berdua dengan Touya. Setelah seharian bersama, mereka duduk di sebuah padang rumput di wilayah Brunhild. Sushie mengingatkan Touya tentang berbagai pencapaian luar biasa yang berhasil diraihnya. Hal itu membuat Touya bangga. Tidak lama, Flora menghubunginya dan memberi kabar bahwa proses ekstraksi cairan ether dari batu sihir telah selesai dilakukan. Touya segera menuju hanggar Framegir bersama para gadis. Yae menjadi orang pertama yang diminta mencoba Framegir tersebut. Namun Rosa lebih dulu mengambil kesempatan itu. Kemudian, Touya pergi ke workshop Babylon untuk mengambil senjata barunya, sebuah pedang yang dibuat dari material Fraze. Ia sangat menyukai pedang tersebut dan bertanya kepada Rosetta mengenai produksi secara massal. Rosetta menjelaskan bahwa itu memungkinkan, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak orichalcum sebagai bahan utama. Setelah kembali ke Brunhild, Touya memikirkan cara memperoleh orichalcum dalam jumlah besar. Saat berjalan di kota, ia bertemu Yumina dan Lucia. Setelah mendengar penjelasan Touya, keduanya menyarankan agar ia mencari golem orichalcum dan mengambil material dari tubuh mereka. Touya menggunakan ponselnya untuk melacak lokasi para golem tersebut. Setelah menemukan titik lokasi, ia menggunakan sihir fly untuk terbang menuju tempat itu. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah kota yang sedang diserang oleh Fraze. Para prajurit kesulitan menghadapi serangan tersebut. Touya segera membantu dan menggunakan pedang barunya untuk menghancurkan para Fraze. Setelah pertempuran berakhir, ia menyembuhkan para korban yang terluka dan menghadiahkan sebuah pedang Fraze kepada putri pertama Lestia. Sang putri mengenali Touya dari petualangannya dan menyampaikan rasa hormat kepadanya. Setelah itu, Touya melanjutkan pencariannya dan berhasil menemukan golem orichalcum di dalam hutan. Ia mengalahkan golem tersebut lalu mengirimkan materialnya ke workshop Babylon. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor rusa yang berlari menuju tepi sungai. Rasa penasaran membuatnya mengikuti rusa itu. Di sana, ia menemukan seorang gadis berambut merah muda yang terluka parah. Touya mencoba menyembuhkannya, tetapi kondisinya terlalu lemah. Karena itu, ia membawa gadis tersebut ke laboratorium alkimia Babylon agar mendapat perawatan yang lebih baik. Sehari kemudian, gadis itu berhasil diselamatkan. Namun, Monica menjelaskan bahwa cedera yang dialaminya menyebabkan hilang ingatan. Ketika Touya menanyakan apakah hal itu merupakan efek samping pengobatan, Monica hanya menggeleng lalu mengantarnya menemui pasien tersebut. Saat bertemu langsung, Touya mencoba menanyakan nama gadis itu. Namun, karena kehilangan ingatannya, ia tidak mengingat namanya sendiri. Akhirnya, Touya memberinya nama Sakura dan membawanya tinggal sementara di Menschahan Brunhild setelah ia diperbolehkan keluar. Setibanya di Menschahan, Touya menjelaskan kepada Linze dan Lu bahwa Sakura akan tinggal di kamar tamu untuk sementara. Saat itu Sakura sedang berjalan-jalan di taman. Para gadis merasa heran karena Sakura tampak terlalu santai untuk seseorang yang baru saja kehilangan ingatan. Namun, Touya berpendapat bahwa Sakura tidak memiliki kenangan apapun untuk disesali sehingga tidak ada alasan untuk bersedih. Setelah percakapan itu selesai, Touya pergi ke taman dan menemukan Sakura sedang bernyanyi. Suaranya yang merdu membuat Touya kagum. Ia memuji kemampuan bernyanyi Sakura dan mendapat sebuah ide. Touya mengajaknya ke ruang musik. Di sana,
Ia memainkan piano sementara Sakura bernyanyi mengiringinya. Suara merdu mereka menarik perhatian penghuni mansion lainnya. Tidak lama, para gadis berkumpul untuk menikmati pertunjukan tersebut. Setelahnya, Touya pergi ke guild petualang untuk mencari pekerjaan baru. Petugas guild memberitahunya tentang monster bernama Catoblepas yang sedang menjadi ancaman. Menurut informasi yang diterimanya, monster itu memiliki kemampuan mengubah korbannya menjadi batu hanya dengan tatapannya. Sejauh ini, 13 petualang telah menjadi korban. Monster tersebut diketahui berada di pegunungan Malicia. Setelah mengetahui bahwa hadiah untuk misi itu cukup besar, Touya memutuskan untuk menerimanya. Ia kemudian mengajak para tunangannya untuk membantu. Setelah berdiskusi mengenai misi, para gadis menyatakan kesediaan untuk bergabung. Sebelum berangkat, Touya membawa mereka ke laboratorium alkimia dan membagikan pedang baru agar perburuan lebih mudah. Setelah semua persiapan selesai, mereka memasuki hutan dan mulai mencari Catoblepas. Dengan bantuan ponselnya, Touya berhasil menemukan salah satu monster tersebut yang sedang merumput. Begitu monster itu menyadari kehadiran mereka, pertempuran pun dimulai. Berbagai serangan sihir dilancarkan, tetapi Catoblepas membalas dengan menyemburkan kabut beracun yang hampir mengenai Linze. Touya segera menyelamatkannya. Menyadari bahwa lawannya cukup berbahaya, Touya langsung menggunakan pedangnya dan menebas kepala monster tersebut. Namun setelah kemenangan itu, sebagian tubuhnya mulai berubah menjadi batu. Dengan menggunakan sihirnya, ia berhasil menghilangkan efek pembatuan tersebut. Kemudian, bagian bawah tubuh Lu juga mulai membatu. Para gadis segera membantu Lu sambil mengusir Touya agar tidak melihat situasi yang cukup memalukan itu. Saat mereka masih sibuk menangani Lu, Catoblepas lain muncul dan kembali menyerang. Monster itu berhasil membatukan kaki Touya, tetapi ia sekali lagi menghilangkan efek tersebut dan mengalahkan lawannya. Setelah semua Catoblepas berhasil dikalahkan, mereka kembali ke guild petualang sambil membawa 13 petualang yang menjadi korban. Touya membebaskan mereka dari efek pembatuan dan menerima hadiah atas keberhasilannya. Beberapa waktu kemudian, Touya bersama para raja dari kerajaan sekitar melakukan uji coba Frame Gear generasi terbaru. Setelah sesi pengujian selesai, mereka berbincang santai. Di kerajaan Lestia, Putri Hilde dan kakeknya sedang membahas pedang baru yang diproduksi Touya. Mereka mempertimbangkan untuk berkunjung ke Brunhild guna membicarakan peluang kerjasama. Hilde yang memang ingin bertemu Touya langsung menyambut rencana tersebut dengan antusias. Sementara itu, Touya menghabiskan waktunya di workshop Babylon untuk mengawasi produksi Frame Gear baru. Di tengah kesibukannya, ia menerima pesan bahwa seseorang yang mengaku sebagai kakak perempuannya sedang menunggunya di mansion. Begitu mendengar informasi tersebut, Touya langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Dewi Cinta. Setelah mengetahui bahwa Dewi Cinta berada di mansionnya, Touya segera kembali. Sesampainya di sana, ia mendapati para tunangannya sedang berbincang dengan sang Dewi. Setelah memperkenalkan diri, Dewi Cinta meminta waktu berdua dengan Touya. Dalam percakapan tersebut, Dewi Cinta menjelaskan bahwa ia turun dari surga karena tertarik pada energi cinta yang sangat besar di sekitar Touya. Menurutnya, perasaan cinta yang diberikan para gadis kepada Touya menjadi sumber energi yang sangat menarik baginya. Touya yang mulai lelah mendengar penjelasan panjang sang Dewi akhirnya mengizinkannya tinggal. Kemudian, seorang pelayan datang membawa kabar bahwa tamu dari kerajaan Lestia telah tiba. Touya awalnya meminta mereka menunggu sebentar, tetapi pelayan itu menjelaskan bahwa para tamu sedang berada di lapangan latihan ksatria. Touya segera menuju ke sana dan bertemu dengan Putri Hilde beserta kakeknya. Kakek Hilde menyampaikan salam serta keinginannya untuk berkeliling melihat Brunhild. Touya menyambut mereka dengan ramah. Meski demikian, kakek Hilde sempat membuat situasi menjadi canggung karena menunjukkan ketertarikan yang berlebihan kepada salah satu pelayan. Hilde segera meminta maaf atas tingkah laku kakeknya. Kakek Hilde kemudian menanyakan tentang Frame Gear. Touya pun membawa mereka ke area pelatihan untuk menunjukkan kemampuan mesin raksasa itu secara langsung. Hilde dan kakeknya dibuat kagum oleh kekuatan Frame Gear yang luar biasa. Ketika ditanya mengenai tujuan pembangunan Frame Gear, Touya menjelaskan bahwa ia sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi ancaman Fraze yang kemungkinan akan menyerang. Mendengar penjelasan itu, kakek Hilde berharap kerajaan Lestia dapat meminjam Frame Gear. Touya menyatakan bahwa ia tidak keberatan membantu sekutunya. Setelah itu, Hilde meminta izin untuk bertarung melawan petarung terkuat di Brunhild. Touya memilih Yae sebagai lawannya. Keduanya kemudian bertanding dalam sebuah duel persahabatan. Setelah beberapa saat,
Hilde berhasil meraih kemenangan. Seusai pertandingan, ia mengetahui bahwa Yae merupakan salah satu tunangan Touya. Hal itu membuat Hilde menjadi gugup karena ia juga menyimpan perasaan terhadap Touya. Yae segera menyadari arah situasi tersebut. Bersama Dewi Cinta, ia mendorong Hilde agar mengungkapkan perasaannya. Pada akhirnya, Hilde berhasil menyampaikan isi hatinya kepada Touya dan diterima sebagai salah satu tunangannya. Meskipun demikian, kakek Hilde tidak langsung memberikan restunya. Ia menantang cucunya dalam sebuah pertarungan. Jika Hilde menang, maka ia akan merestui hubungannya dengan Touya. Sebelum pertandingan dimulai, para gadis menyambut Hilde dengan hangat. Mereka menganggap hubungan tersebut juga akan mempererat kerjasama antara Brunhilde dan Lestia. Saat berbincang bersama, Dewi Cinta meminta Hilde menceritakan bagaimana perasaannya kepada Touya mulai tumbuh. Dengan malu, Hilde mengisahkan bahwa dirinya jatuh hati ketika Touya menyelamatkannya dari serangan monster. Cerita tersebut membuat para gadis tersenyum bahagia, sementara Dewi Cinta tampak sangat menikmati. Beberapa saat kemudian, pertandingan antara Hilde dan kakeknya dimulai. Pada awalnya, sang kakek berhasil mendominasi jalannya pertarungan. Namun keadaan berubah ketika perhatian sang kakek teralihkan. Hilde memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil memenangkan pertandingan. Setelah mengakui kekalahannya, kakek Hilde akhirnya memberikan restu kepada Hilde dan Touya. Usai pertandingan, pembicaraan beralih ke keluarga Touya. Para gadis mulai penasaran mengenai orang tua Touya. Melihat situasi tersebut, Dewi Cinta menyarankan agar mereka tidak terlalu memaksa. Menurutnya, Touya akan menceritakan masa lalunya ketika ia sudah siap. Sebagai gantinya, Dewi Cinta membagikan kisah mengenai cinta pertama Touya saat masih kecil. Cerita itu membuat para gadis penasaran. Sementara itu, Touya terserang flu ketika sedang bersama Sakura. Di tengah masa pemulihannya, ia menerima laporan mengenai ditemukannya reruntuhan Babylon baru di wilayah kerajaan Lestia. Saat sedang memikirkan langkah berikutnya, ketujuh tunangannya muncul dengan mengenakan pakaian yang mirip dengan sosok cinta pertama Touya. Touya langsung menyadari bahwa Dewi Cinta yang membocorkan cerita tersebut. Ketika diminta memberikan pendapat, Touya mengakui bahwa semuanya terlihat cantik. Namun, ia berjanji akan memberi pelajaran kepada Dewi Cinta. Tak lama, Touya berangkat sendirian menuju reruntuhan Babylon yang baru ditemukan. Setibanya di sana, ia mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan Babylon Tower dan Rampart. Penjaga bernama Leora muncul dan menjelaskan bahwa hanya orang yang memiliki kecocokan khusus yang dapat menguasai menara itu. Setelah mengetahui bahwa Touya memiliki seluruh afinitas sihir yang dibutuhkan, Leora langsung mengakuinya. Leora kemudian mengantarnya menemui administrator menara bernama Pamela yang sedang tertidur di dekat semak-semak. Berbagai cara dicoba untuk membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Leora menggunakan makanan untuk menarik perhatian Pamela. Begitu terbangun, Pamela segera meminta makanan dan tempat tinggal yang layak. Setelah Touya menyetujui, Pamela menyelesaikan proses registrasi kepemilikan dengan memberikan ciuman sebagai bagian dari prosedur yang telah ditentukan. Setelah itu, Leora juga menyelesaikan proses registrasinya dan secara resmi menyerahkan kendali Rampart kepada Touya. Keduanya lalu memperlihatkan reaktor khusus yang mampu mengubah energi udara dan air menjadi energi sihir. Karena Pamela kembali tertidur, sebagian besar penjelasan dilakukan oleh Leora. Setelah tur selesai, Touya mengajak para tunangannya mengunjungi Rampart. Saat menghitung jumlah tunangan Touya, Leora menyadari bahwa Sushie tidak berada di sana. Pada saat yang sama, salah satu bis Touya mengirimkan pesan darurat. Setelah menerima laporan tersebut, Touya mengetahui bahwa Ratu Belfast telah melahirkan seorang putra. Ia segera membuka gate menuju istana dan mendapati Raja Belfast sedang sangat bahagia melihat putranya lahir. Sang raja kemudian meminta Touya memberikan nama untuk bayi tersebut. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Touya memilih nama Yamato. Raja Belfast sangat menyukai nama itu dan langsung mengangkat bayinya dengan penuh kebanggaan. Malam harinya, para gadis menikmati waktu santai di pemandian sambil membicarakan perayaan kelahiran pewaris baru kerajaan Belfast. Dari sana, topik pembicaraan beralih pada masa depan mereka kelak. Di luar pemandian, para administrator Babylon memberitahu Touya mengenai ramalan yang menyebutkan bahwa ia akan memiliki 9 istri. Kabar itu membuat Touya sangat terkejut. Bahkan beberapa pelayan mulai bercanda tentang akan menikah dengannya, yang semakin membuat Touya kebingungan. Kemudian, para gadis mendatangi Touya dan meminta penjelasan tersebut. Touya menghentikan Leora agar tidak membocorkan informasi itu,
Tetapi usahanya gagal. Setelah mengetahui kemungkinan Touya memiliki lebih banyak istri, para gadis menunjukkan berbagai reaksi. Lais kemudian meminta Touya kembali ke Menshan agar mereka dapat membahas masalah tersebut. Sesampainya di Menshan, para gadis berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk memaafkan Touya. Namun, Touya diminta memberikan ciuman kepada mereka. Touya yang terkejut mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengingatkan bahwa persiapan upacara penamaan pangeran masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Para gadis akhirnya menyetujui usulan itu. Malam itu, seluruh warga menikmati pesta dan pertunjukan kembang api untuk merayakan kelahiran pangeran baru Belfast. Touya membantu membagikan makanan kepada warga. Setelah perayaan berlangsung, Touya memenuhi janjinya kepada para tunangannya. Sebagian besar menerima hal itu dengan bahagia. Namun Hilde pingsan karena terlalu gugup, sementara Yae dan Elsa bereaksi dengan cara yang jauh lebih keras hingga membuat suasana menjadi kacau. Malam itu ditutup dengan pertunjukan kembang api terakhir yang dinikmati bersama-sama. Di sisi lain, Leora menemukan sebuah bola kristal yang konon mampu melihat masa depan. Para gadis pun menjadi penasaran dan meminta Leora menggunakannya untuk melihat masa depan Touya.